Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore, para peserta dan teman-teman sekalian yang ngikutin nih webinar kita pada hari ketiga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore, para peserta dan teman-teman sekalian yang ngikutin nih webinar kita pada hari ketiga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore, para peserta dan teman-teman sekalian yang ngikutin nih webinar kita pada hari ketiga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Feedback. semuanya. Selamat sore, para peserta Udah ya dan tadi ya? Diulang lagi. sekalian yang ngikutin nih webinar kita Oke. pada hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Feedback, teman-teman nah. semuanya yang udah ikutan sampai hari ketiga nih untuk Udah ya, acara webinar kita pada sore hari ini. Gak kerasa udah sampai ke topik ketiga, artinya hari ini sekaligus juga penutupan untuk webinar Ready for Society 5.0 nih teman-teman. Oke, mau cek ombak dulu kayaknya semangatnya masih berkobar atau enggak nih teman-teman? Boleh dong say hi atau sapa-sapa dulu nih di kolom komen. Nah, kebetulan kalau kemarin topiknya itu tentang game for startup, hari ini itu kita akan ngebahas soal the future of Web 3.0. Oke, seperti biasa teman-teman, sore hari ini kita nggak akan sendiri. Oke. Ada salah satu Bapak Ibu dosen, Bapak dosen yang bakal nemenin kita sebagai moderator nih. Hari ini kita kedatangan Pak Andika. Halo. Nih siapa nih yang diajar sama Pak Andika nih? Mau say hi atau apa gitu dengan Pak Andika nih, salah satu dosen muda kita juga. Oke, nah pas banget ya teman-teman. Judulnya hari ini Future The of Future Web3, of Web3, ya. Pak ya. Iya, benar. Oke. Tuh, kalau ngomongin Web3 nih, kita bakal fokus ke ini ya Pak hari ini kayaknya, ke Bitcoin dan cryptocurrency ya Pak ya? Iya, kurang lebih jadi ke blockchain ya. Blockchain, Nah, oke. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa disampaikan oleh narasumber kita ya, Oke. Bapak Sony Yu. Pak Sony Iya. langsung ya, oke. Teman-teman sekalian, boleh nih yang tahu tentang Web3 itu apa sih kalau menurut pendapat teman-teman gitu. Boleh saya mungkin ngobrol sama Pak Dika dulu deh Boleh, ya. boleh. Kalau Web3 ini gimana sih Pak sebenarnya kalau di dunia informatika nih Pak, sebenarnya apa sih Web3 itu gitu? Secara garis besarnya Iya. gitu Pak ya. Kalau secara umum yang saya tahu itu Web3 sebuah website yang mana di zaman sekarang itu sudah bisa transaksi digital. Oke. Ya di mana kita menggunakan blockchain, terus kita kalau zaman dahulu itu kita transaksi kan nggak berani tuh langsung transaksi secara langsung. Benar. Kita ada yang namanya rekber, rekening bersama ya Pak. Oke, itu ya. zaman dulu ya. Nah, kalau sekarang kita nggak takut-takut lagi. Oke. Kita ada yang namanya blockchain yang mana kita bisa men-tracking dana kita dari mana ke mana gitu kurang lebih. Ya, jadi jatuhnya salah satu ciri khasnya Pak ya dari Iya. Web3 ini kita kayak bisa transaksinya tuh lebih safety juga ya Pak ya? Iya, berarti lebih ya? safety, lebih aman, lebih gampang pastinya lah ya. Udah pasti ya. E-wallet ya contohnya, E-wallet. kurang lebih seperti. Oke. Biasanya kalau kita ngomongin kan kalau ini Web 3.0, berarti ada 2.0, ada 1.0 juga Iya, ya Pak benar, ya? ada. Oke. Mungkin kalau untuk yang lebih jelasnya itu kita nanti tanya dengan Pak Sony ya. Iya. Karena Oke. secara untuk penguasaan materi pasti dari Bapak Sony Yu lebih menguasai ya. Oke. Di mana beliau juga sangat berpengalaman, lebih dari 10 tahun itu di bank digital. Oh, oke, digital banking ya Pak. Iya, Udah benar. keren banget ya. Jadi emang udah expert di bidangnya banget ya Iya, Pak. benar. Bener. Soalnya kalau yang saya tahu nih Pak, kalau Web 2 itu kan kita mundur lah ya. Kalau Iya. Web 1.0 itu mungkin dulu website itu nggak bisa ini ya Pak, ada timbal balik ya gitu. Jadi kayak Benar. cuman apa ya kalau zaman dulu tuh Pak, kayak koran tapi secara digital gitu ya Pak, Iya, informasi. benar. Jadi tempat kita untuk mencari informasi doang gitu loh. Iya. Ya. Listing Iya, Pak ya? listing, benar. Iya. Dulu tuh zamannya ini Pak, udah ini belum Pak? Ada teman-teman udah pada ini belum ya? Udah gede-gede belum ya? Atau masih pada kecil-kecil? Dulu ada zamannya ini Pak, apa ya? Apa ya? Yang listing iklan-iklan
yang sekarang tuh kayak jadi apa ya? Saya lupa deh. Jadi kalau dulu ngiklan, Iya. jadi cuman listing aja. Jadi kayak di koran Oh, tapi kayak di secara koran ya, iya ya hanya listing yang pendek-pendek gitu ya. pendek gitu Heeh. kan. Terus mau kaskus dulu Pak Oh, ya, mau FJB ya, FJB, forum jual FJB beli. Kaskus, iya. Makanya ada Rackberry itu tadi yang Bapak bilang Benar, ya Pak. benar. Nah, terus kayak lanjut nih kalau di teori kan web 2.0 itu kan di era of social media ya Pak ya. Sosial media. Ya, berarti kalau dulu cuman kita dapat informasi di 2.0 tuh kita bisa komunikasi dua arah gitu ya Pak ya. Sudah bisa. Namun masih dalam hal yang terbatas. Oke. Contoh kalau zaman dahulu Facebook itu masih bisa main game bersama mungkin Oh ya. iya benar, Ya, benar. Saya ngerasain soalnya ngerasain itu. ya. Zaman-zaman apa kalau anak-anak zaman dulu tuh Ninja Heeh. Saga mungkin. Ninja Saga ya ampun, kita Ya. satu angkatan ya Pak Dika ya. Ya, terus seiring berjalannya waktu berkembang, Facebook pun ada sekarang marketplace. Ya Nah, benar. di mana juga ada di situ kita bisa langsung transaksi. Ada Facebook pun ada apa ya? Kalau kita bilang cryptocurrency-nya sendiri situ. Kalau nggak salah namanya Metapixel ya Pak, Metapixel Ya, apa ya? kurang lebih namanya Metacoin ya. Metacoin, Iya. iya. Yang sekarang jadinya perusahaannya yaitu Meta, terus Betul. mulai ada dunianya Metaverse gitu. Oh ini ngarah ke Metaverse juga nih Pak, seru nih kalau ngomongin Metaverse ya Pak. Iya. Itu masuk berarti ke web 3.0 ya Pak ya, udah masuknya ya? Iya benar, ke web 3, namun mungkin ada perkembangan lebih jauh ya, karena web 3 sendiri masih ada batasan-batasan, Oke. di mana nanti mungkin ada web 4 yang mana itu mungkin lebih real lagi nantinya. Lebih kompleks dan Iya, lebih real kompleks ya, Pak ya. pastinya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin kita ke web 3 itu sebenarnya kita udah masuk belum sih Pak? Menurut Pak Dika tuh sekarang tuh udah eranya web 3 atau Ya, sebenarnya? sekarang sangat-sangat eranya web 3, di mana kita sudah dengan sangat mudah transaksi digital ya. Terus di mana kita kalau zaman dulu nyimpen file itu di mana? Oh iya, kalau dulu Di flash flash disk ya. Kalau nggak zaman dulu Pak, dulu lagi Pak, disket. Disket ya, floppy disk. Floppy disk yang besar-besar ya, digantungin. Aduh, gitu. itu saya masih ngalamin Pak Ya. gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan kita dengan web3 itu bisa serba cloud gitu. Cloud base ya Pak. Sekarang Cloud Google base. Drive aja nyimpennya nggak perlu hilang ya Pak. Iya. Nah, dan itu enaknya karena web3 kita bisa ngelacak. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi Ya. kita bisa lacak. Ya, salah satu fungsi blockchain itu kan adalah untuk apa ya, menemukan titik lain dan satu titik ke titik yang lain gitu. Oke. Jadi iya. mungkin kalau pernah mendalami yang namanya cryptocurrency, itu bagian dari blockchain. Bagian dari blockchain. Cryptocurrency adalah bagian dari blockchain. Iya, tapi belum tentu setiap blockchain itu cryptocurrency gitu. Oh, oke. Ya, saya baru dapat insight juga nih Pak. Oke. Ya, nanti lebih jelasnya pasti dijelaskan oleh Pak Soniu ya. Iya seru ya sebenarnya Pak ya kalau ngomongin itu, karena mungkin juga nggak sih kalau saya baca-baca nih Pak ya, kata ini kan kita bakal ke arah metaverse nih Pak ya. Iya. Berarti kan salah satu metaverse kan pakai VR juga ya Pak ya. Iya, benar. Terus berarti mata uangnya tadi yang kata Bapak ya, bisa jadi Meta tuh ada mata uang sendiri ya, tapi mungkin dia masukkah dia ke cryptocurrency atau apa? Kalau untuk zaman sekarang banyak ya cryptocurrency ya. Cryptocurrency sendiri itu terdiri beberapa koin. Kalau yang sekarang kan yang paling boomingnya sampai sekarang itu Bitcoin. Bitcoin yang paling booming. Yang paling kalau kita bilang bisa pencetus lah pertama kali untuk cryptocurrency itu Bitcoin, di mana jadi titik pusatnya seperti itu. Nah, namun terlepas dari itu banyak sekali koin-koin kecil yang lainnya seperti itu. Oke. Ya, di mana sekarang juga transaksi orang di beberapa toko online bisa pakai Bitcoin gitu. Bitcoin ya Pak ya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak ya Pak yang udah pakai Bitcoin yang sepengetahuan Pak Dika? Kalau sepengetahuan saya ada toko online-nya yang bisa pakai Bitcoin, tapi melihat juga dari tren ya. Kan Bitcoin kan naik turun nih seperti saham kan. Iya benar. Fluktuatif ya Pak ya. Iya benar. Jadi tergantung kita. Apakah kita memang memilih Bitcoin atau cryptocurrency untuk melakukan transaksi,
atau menggunakan uang negara kita, mata uang negara. Di mana juga Indonesia kalau bisa saya bilang masih belum terlalu luas ya untuk menggunakan cryptocurrency karena ya pastinya ada undang-undang, ada beberapa kebijakan yang belum pas benar. gitu Pak ya. Benar. Iya sih. Mungkin nanti benar kata ya Pak Dika, kita bisa tanya lebih jelas nih banyak sama Pak Soniu ya. Iya, karena beliau yang expert. Iya, benar banget. Soalnya ini nih Pak, kalau saya lihat nih untuk Pak Soniu nih dia certified-nya banyak nih. Selain dia punya founder Kamus Kripto Pak. Iya. Certified Bitcoin Expert. Waduh, itu. Ya. Tadi sebagai salah satu mata tadi Pak ya, Bitcoin itu bagian dari cryptocurrency ya Pak? Iya benar. Dari cryptocurrency atau mata uang digital ya, kripto gitu. Digital Pak ya, benar-benar. So, terus dia juga udah certified cryptocurrency expert Pak. Oh, dari gelarnya CCA. Iya, sekarang cryptocurrency aja udah ada gelarnya ya. Iya. Expert, Association, dan yang lain gitu ya. Iya, kalau dulu kayaknya kalau saya tahu di keuangan tuh ada CFA, Certified Financial Analyst aja. Nah ini kayaknya udah ada lagi nih Pak ya. Emang rapid banget ya Pak kalau dunia teknologi itu ya Pak ya? Saya pernah dengar malah infonya di setiap 1 detik itu kurang lebih ada 15 juta penemuan terbaru di IT. Wow, oke. Setiap 1 detik ada 15 juta penemuan. Iya, kurang lebih katanya. Allah ya. Jadi memang di zaman sekarang itu IT itu sangat berpengaruh ya. Betul. Di kehidupan kita aja sih, kita nggak usah jauh-jauh ya. Kita mau makan, males pesan, ya, Pak pesan ya. online ya. Terus kayaknya kalau zaman dulu Pak, aduh aku ketinggalan dompet. Kalau sekarang ketinggalan dompet, yang penting handphone ada kayak bisa ya Pak ya? Iya benar. Sekarang lebih ya mohon maaf ya tanda kutip lebih lebih penting peduli lindungi gitu. Peduli lindungi. Oh iya benar Pak. Ya, dibanding mungkin KTP kita atau ini ya. Sebab mau masuk mall peduli lindungi gitu ya. Benar. Setuju. Kayak sekarang kalau daripada ketinggalan dompet kayak handphone jangan ketinggalan ya Pak. Iya, yang penting ada saldonya. Kalau nggak ada saldonya bahaya. Susah. Pinjaman. Oke. Kayaknya Pak Dika ini salah expert kita untuk Pak Soniu udah datang nih Pak. Oke. Jadi boleh kita sapa dulu Pak Soniu. Halo. Halo Pak Soniu. Mana? Udah masuk kah? Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Jadi manfaatin ya teman-teman, Mas Soniu ini udah certified di bidang certified cryptocurrency expert dan Bitcoin expert. Yeah. Jadi jarang banget ya Pak kayaknya ya di Indonesia yang kita dengar udah certified gitu. Iya, terutama mungkin di lingkungan orang-orang Palembang ya. Nah iya, itu. Pak Soniu ini asli Palembang Pak ya kayaknya ya? Asli tinggalnya di sini nggak ya kalau nggak salah? Iya, kalau setahu saya beliau orang Palembang, tapi mungkin kita akan lebih gali lebih lanjut ya. Pada tim kita ngobrol-ngobrol nih. Kalau wah bangga sebagai wong kita ya kan, Mas Soniu udah certified di bidang Bitcoin dan kripto nih, ini membanggakan sekali gitu ya. Iya, siapa tahu ke depan nanti beli pempek pakai cryptocurrency. Bener Pak, bener banget. Nah ini dia. Halo Mas Andika. Gabung nih Mas Soniu. Halo Mas Soniu. Selamat sore, apa kabar? Sore, baik. Seru-seru, tadi aku sambil dengerin terus kebetulan ada online sebentar makanya aku nggak bisa jawab. Mungkin untuk operator kita agak sedikit kendala untuk sound dari Pak Soniu-nya belum masuk ke kita. Sebentar Pak. Bentar ya Mas ya. Oke. Nah, mungkin ini nanti bisa ngobrol lebih banyak teman-teman. Hari terakhir biasanya nih save the best for the last nih. Topiknya nih daging ya Pak ya. Kalau anak sekarang ngomongnya daging ya Pak ya. Daging banget nih sama Mas Soniu. Oke, kita coba sapa lagi. Halo Pak Soniu. Halo Pak Andika. Udah ada suaranya. Mbak Dalia, halo sore. Halo sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Kita di sini juga baik. Sangat luar biasa, Pak. Luar biasa banget. Oke. Harus luar biasa ya. Iya. Bener banget. Asik. Kalau gitu, karena Mas Soniu udah bergabung nih sama Pak Dika, saatnya saya kasih ininya, mikrofonnya. Kita close the door dulu. Karena di ruangannya podcast nih Pak Mas Soniu, kebetulan podcastnya Palcomtech. Jadi boleh. Nice. Iya.
Iya, nanti siapa tahu Mas Sony bisa ngobrol di podcast kita ya, Pak ya. Iya. Kita undang ke sini, Boleh. Mas. Siapa tahu Buat join main-main. langsung ke podcastnya Pal Kontak. Kontak. Nah, Siap. oke. Nah, boleh Pak Dika, Iya. teman-teman yang lain silahkan dimanfaatkan momennya bersama Pak Soniu dan Pak Dika, oke. Gali informasi dan belajar banyak nih dari Mas Soniu. Oke, saya tinggal, nanti saya akan gabung lagi nih Mas Dika Siap. untuk penutupan hari ini. Silakan Mas Soni Baik. bisa ngobrol langsung dengan Pak Dika ya. Makasih Mbak Iya, Zalia. sama-sama. Oke. Ya, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali ke Pak Soniu telah bergabung di webinar kita kali ini. Pertama-tama mungkin saya akan coba untuk memperkenalkan dulu ya ke teman-teman ya tentang profilnya Pak Soniu. Boleh, Pak? Silakan. Oke. Ya, pertama-tama Pak Soniu ini merupakan seorang founder dari yang namanya Kamus Kripto, terus The Bull, terus dan co-founder Flex AS ya, Pak ya? Iya, Flexas. Flexas ya, Flexas. Nah, beliau merupakan lulusan dari Universitas Tarumanegara ya, Untar. Yes. Ya, lalu ada beliau juga ini merupakan mendapatkan certify dari Blockchain Council sama CSA Institute. Dan beliau memiliki pengalaman profesional di dunia perbankan yang lebih dari 10 tahun, yaitu di Bank DBS, terus Commonwealth, sama OCBC NISP. Benar ya, Pak ya? Iya, benar. Iya, benar. Oke, di sini hari ini kita akan bahas tentang Web3 ya, Pak ya? Benar ya? Iya, tentang Web3. Oke. Nah, mungkin sedikit nih, Pak, kita kenalan dulu nih dengan yang namanya Web3. Kira-kira Web3 yang kalau yang saya ketahui ini, Web3 ini adalah website yang terbaru di mana kita bisa transaksi secara langsung ya, kurang lebih. Benar, Pak. Benar. Tadi saya udah sempat dengerin juga Ya. Pak Dika ngobrol sama Mbak Zalia, aku udah pengen nimbrung sebenarnya. Wah, Seru-seru pengen soalnya. nimbrung, ya? Pengen nimbrung. Nggak Soalnya sabar seru ya? gitu loh. Iya, karena kalau ngomongin Web3 gitu, itu sebenarnya secara luas banget ya. Karena mungkin kalau kita ngomongin dengan waktu yang 1 jam itu sebenarnya sangat kurang. Cuma nanti coba kita akan semaksimal mungkin menjelaskan lebih ke bahasa yang gampang dimengerti gitu. Iya. Jadi kalau baik lagi Web3 ini banyak sesuatu yang baru, hal baru yang tadinya kita belum dapat dan kemungkinan kita akan harus belajarin. Memang masih sangat awal ya. Untuk saat ini gitu. Oke, jadi mungkin karena kita sudah masuk ke pengenalan dari Pak Soniu, kita mungkin langsung aja masuk ke materi, Pak ya. Boleh, Oke, boleh. tempat dan waktu kami persilakan, Pak. Silakan, Pak. Makasih, Mas Andika. Oke, aku share screen ya. Iya, silakan, Pak. Ini sudah muncul untuk share screen-nya? Sudah, Pak, sudah. Oke. Thank you ya. Terima kasih banyak untuk Palcomtech, Institut Teknologi dan Bisnis yang udah kasih kesempatan waktu ke saya untuk ngebahas materi tentang the future of Web3. Dan kita juga emang harus ready untuk Society 5.0 ya, karena saat ini ekonomi dan segala macam itu mulai masuk ke dunia teknologi dan cepat banget perkembangannya gitu loh. Ya. Oke, sebelumnya juga saya sapa teman-teman, mungkin banyak juga dari mahasiswa, terus teman-teman yang lain silakan bergabung. Kita di sini adalah tempat kita untuk saling bertukar komunikasi dan saling belajar ya. Mungkin kalau tadi udah disebutin, mungkin saya punya expert di bidang apa, ya namanya teknologi juga tadi Mas Andika bilang bahwa perkembangannya sangat cepat. Bahkan tadi ada penemuan dalam hitungan 1 menit, itu udah banyak penemuan-penemuan baru gitu loh. Jadi secara teknologi itu kita harus tetap up to date, karena ilmu-ilmu yang lama itu tetap kita harus dapat pengetahuan atau informasi yang terbaru lagi. Jadi nggak bisa sebatas belajar hari ini, cukup hari ini dan dipakai untuk 10 tahun lagi, nggak bisa. Zaman sekarang itu mungkin sehari demi hari itu update atau pengkinian data atau pengkinian informasi itu sangat benar-benar dinamis gitu.
Oke, ini yang saya jelasin sedikit untuk next slide-nya adalah tentang siapa saya, ya. Kalau saya ini adalah founder Kamus Kripto. Tadi bilang, ini berbahas seputar kripto, informasi, terus ada kripto baru, atau news, atau apapun yang berhubungan dengan kripto, ini adalah di Kamus Kripto yang akan saya bahas, gitu. Dan The Bull Stock ini adalah, saya juga pengajar di technical analysis, ya, technical analysis. Jadi, The Bull Stock ini cuma khusus untuk ngebahasin stock market atau saham-saham gitu loh, secara teknikal gitu. Dan saya juga merupakan co-founder ya dari Flexas. Ya, Flexas ini adalah satu institusi yang membahas tentang fundamental dan analisis tentang stock market gitu. Yang berhubungan mungkin stock marketnya kalau di Indonesia membahas IHSG atau semua saham-saham yang berhubungan di indeks Indonesia gitu. Nah, sedikit informasi ya, pendidikan saya adalah bidangnya adalah Eskom, sarjana teknik informatika ya, Eskom ya. Terus saya juga mendapatkan sertifikat dari Blockchain Council. Terus ada juga saya sudah ambil sertifikatnya juga untuk technical analysis gitu. Oke, suara saya cukup jelas ya sampai sekarang Ya, masih ya. sangat jelas, Nanti Pak Sony. oke, nanti kalau ada yang kurang jelas atau apa boleh langsung dikasih tahu ya, Mas Andika ya. Siap, Pak. Oke, nah untuk di cryptocurrency saya kurang lebih sekitar 4 tahunan itu belajar tentang cryptocurrency, dan di atas 10 tahun tadi Mas Andika ada bilang itu ada di stock market gitu. Oke, nah ini untuk next-nya. Oke, kalau kita ngomongin Web3, kita masuk nih, mungkin kita membahas sedikit tentang sejarah-sejarah dulu dari Web 1, Web 2, atau Web3 nantinya ya. Nah, benar, Undi waktu saya cuma dikasih 1 jam. Semoga saya bisa memberikan informasi yang cukup bermanfaat dan benefit yang buat teman-teman semua ya. Karena kalau ngebahasin Web3 itu sebenarnya waktu yang sangat kurang sih untuk 1 jam. Tapi saya coba usaha untuk maksimalin gitu loh. Oke, pertama adalah kita bahas, pertama ini adalah tentang histori internet ya. Internet ini kalau dimulai dari ARPANET ini kalau dulu kalau kita bicara itu banyak dipakai itu sama komunikasi militer gitu. Dan untuk mulai masuk lagi ke FTP ini tahun 1973 itu tentang TCP/IP ya. Ini sudah mulai masuk tanda-tanda dan cikal bakalnya adalah ada internet gitu loh. Dan masuklah di tahun 1976 ada Ethernet, dan mulai masuk dah di 1982 itu internet ya. Dan mulai adalah World Wide Web-nya di tahun sekitar 1990. Oke. Nah, untuk di tahun 1994 ini mulai ada IB dan bahasa pemrogramannya adalah Java. Ya, buat anak teknik teknik informatika ya mungkin tahu coding, dia pasti tahu Java gitu loh. Nah, setelah itu mulai masuklah era yang kita bilang pengiriman data di web itu sudah bisa masuk ke kayak pengiriman data dalam bentuk video, gambar, audio, suara, teks, semuanya udah mulai bisa gitu kan. Dan proses tahun ke 1998 ini mulai ada mesin pencari, ini adalah Google ya. Dan masuklah era di mana Web 2 itu mulai muncul ada Facebook, ada Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Ya, ini sedikit sejarah sih tentang internet ya. Oke, kalau kita bicara untuk di next-nya. Oke, next-nya ini mulai masuk ke pre-internet. Pre-internet adalah komunikasi ya. Ini ada sedikit fenomena perkembangan internet. Ini adalah pre-internet, itu interaksinya adalah human to human. Mungkin kalau zaman dulu kita pakai adalah handphone, dan kalau kita mau komunikasi dengan teks itu dengan cara SMS. Ya. Oke, mulai masuklah ke Internet of Content. Nah, di mana ini mulai bermunculah ada email information tentang entertainment segala macam, ini mulai bermunculan gitu loh. Dan disinilah adalah dengan protokolnya adalah www atau web. Dan setelah itu masuklah ke Internet of Service. Internet of Service di sini mulai masuklah Web 2, dan kalau kita bicara untuk perkembangannya, bahwa ini mulai ada e-produktif dan e-commerce. Mulai nanti akan muncullah ke sosial media. Nah, sosial media ini adalah Internet of People. Kalau kita bicara, mulai muncullah kan kalau di Internet of People atau sosial media, mulai muncullah Facebook, YouTube, Skype, dan lain-lain gitu. Dan kedepannya ya, atau bahkan sekarang udah juga
terjadi itu Internet of Things, itu mesin sama mesin gitu. Jadi kalau kita bicara mesin sama mesin, mungkin kayak kita transaksi by scan atau by barcode, semua bisa dilakukan mesin sama mesin. Kalau dulu mungkin kalau misalnya orang belanja gitu kan, mau input barang atau masuk ke sistem itu pakai kode, angkanya atau nama barang gitu. Kalau sekarang semua udah sistemnya mesin sama mesin, barcode semua gitu loh. Kondisi sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke Internet Evolution ya. Ini kalau kita bicara Internet Evolution ya pertama kali Internet of Document, masuk ke Internet of Commerce, terus Internet of Application, dan mulai masuklah. Kalau dulu mungkin kita biasanya kalau mau browsing itu harus menggunakan laptop atau PC ya zaman dulu mungkin ya. Ya, benar. Nah sekarang perkembangannya udah mulai masuk ke Internet Application, jadi udah kayak mau ngapain aja tuh udah kayak di genggam tangan gitu loh. Ada handphone, ada aplikasi. Mau buka Facebook mungkin zaman dulu Facebook harus pakai web, dan sekarang udah ada aplikasinya di handphone gitu kan. Jadi semua udah lebih cepat, canggih, dan lebih efisien gitu loh. Dan mulai masuk juga ke Internet of People ya. Dan ada next-nya adalah Internet of Things. Yang tadi udah kita bahas semua, ini sebagai step by step-nya tentang internet gitu loh, evolution-nya. Nah, sekarang kita masuk ke web ya. Untuk webnya sendiri ya, kalau kita bicara pengertian web, itu salah satu bagian dari internet yang berfungsi sebagai sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan membagikan informasi secara online gitu. Ya udah tahu lah pasti ya, harusnya penemu web pertama kali oleh Sir Timothy John. Itu waktu penemunya dia waktu itu bekerja di European Organization for Nuclear Research itu sekitar tahun 1989 gitu. Dan pada tanggal 30 April 1993 itu sebagai laboratorium tim pekerja itu mengumumkan bahwa web itu dapat digunakan secara gratis oleh publik gitu. Dan ini untuk next-nya adalah penjelasan sedikit lah tentang website buat anak-anak yang udah biasa berkomunikasi dengan cara melalui website, itu sudah tahu sih bagian-bagian website secara umum gitu, memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah domain. Domain ini adalah merupakan alamat website itu sendiri gitu. Yang kedua ada hosting. Hosting adalah tempat penyimpanan file, data atau konten website. Dan yang ketiga itu adalah konten. Konten itu adalah website itu sendiri atau informasi yang bisa kita dapatkan. Gitu. Untuk di website. Nah, untuk pertama ini adalah web 1.0 ya, yang hampir tadi kalau ngobrol sama mungkin Pak Andika ngobrol sama Mbak Dalia, ya kita mungkin udah ngelewatin masa di mana web 1 ada gitu. Ya. Kalau web 1 ini sekitar tahun 1990 sampai 2005, web 1 ini merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Terus pengguna itu hanya bisa membaca atau mencari informasi ya. Dan di web 1.0 ini komunikasinya masih satu arah. Jadi kalau kita bilang mungkin kalau baca ya kayak baca koran gitu, komunikasinya cuma satu arah gitu. Dan perkembangan zaman kan mulai maju gitu loh, orang mulai mau berinteraksi segala macam ya. Jadi nanti mungkin akan dibahas kita ke web 2. Oke, untuk web 1. Nah, ini contoh-contoh untuk di web 1 gitu. Kalau web 1 ini adalah kayak Wikipedia, ada Yahoo, ada MSN, ada mp3.com, ada dan lain-lain gitu. Nah, kayak kita ngomong contoh dulu kalau Yahoo kalau kita bilang pakai cuma untuk ngebaca berita doang, untuk informasi dan segala macam. MSN kalau mp3.com ya kita cuma bisa mendengar lagu. Iya, Gitu. dengar musik ya, Pak ya? Iya, cuma dengar kan ya, nggak Iya. bisa berinteraksi kan. Kita Iya, cuma benar. dikasih fasilitas ya untuk kita dengerin gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau sekarang mungkin eranya udah ada YouTube, bisa ada komunikasi kan. Iya, Dua arah. bisa kita interaksi dengan websitenya ya. Benar. Dan berinteraksi juga antar pengguna kan. Iya, benar. Gini, kalau dulu ya mp3.com ya tidak ada interaksi apa-apa. Kita cuma bisa mendengarkan musik tok gitu loh, udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya kalau kita bicara untuk di web 1 itu disebut juga website statis. Nah, protokol yang sering digunakan sepertinya ada kayak HTTP, HTML, dan web XML itu berasal dari dunia web gitu. Untuk di web 1.0. Nah, sekarang kita masuk ke web 2. Web 2 itu sampai sekarang masih digunakan ya.
Kalau untuk web 2 ini adalah generasi lanjutan dari web pertama yang pasti web 1 dan mulai dikenal dengan istilah web sosial ya. Nah, untuk web 2.0 ini pertama kali diciptakan oleh Darcy pada tahun sekitar 1999 ya. Terus dipopulerkan oleh timnya di Orly dan Dale Naughty pada konferensi Orly Media di Web 2 pada tahun sekitar akhir 2004 gitu. Nah, tadi kita bilang tidak seperti Web 1 yang bersifat statis, kalau Web 2 itu udah mulai masuk ke komunikasi dua arah dan ada kolaborasi antara satu orang dengan orang yang lain dan mereka juga udah bisa mulai berdialog gitu loh, mulai komunikasi secara virtual gitu. Nah, kalau kita bicara untuk Web 2.0 ini juga kita bisa ngomong bahwa kalau tadi Web 1.0 kita cuma bisa read ya, kita cuma bisa baca. Tapi kalau di Web 2.0 ini kita udah mulai masuk ke read and write. Kita bisa baca dan kita juga bisa nulis. Gitu. Oke, next-nya. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk di Web 2.0, kayak Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Ya, di mana ini kan adalah sosial media ya. Nah, kita bilang bahwa di Web 2.0 ini merupakan sosial media yang bisa berinteraksi antar pengguna gitu, dan kita bisa membuat konten pun di di Web 2 kita bisa membuat konten dan memberikan informasi ke orang lain. Kalau zaman dulu mungkin kalau mau dapetin berita itu cuman bisa baca kayak tadi Yahoo dan segala macam, mungkin perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang memberikan informasi terkait berita gitu kan, itu bisa. Cuma mereka yang bisa melakukan gitu. Tapi kalau dimasuk ke dunia Web 2, ini semua orang udah mulai bisa masuk untuk memberikan informasi gitu. Nah, untuk contoh Web 2-nya yang tadi udah kita sebutin, terus problemnya kira-kira apa sih di dalam Web 2, kenapa harus muncul Web 3 gitu teman-teman. Bahkan akhir-akhir ini mungkin sering dengar ada Web 5 malahan ya. Web 5 itu adalah penjumlahan dari Web 2 dan Web 3. Jadinya langsung ke Web 5. Gitu, lebih canggih lagi. Sebenarnya kalau di Web berarti mohon maaf Pak, saya potong. Berarti boleh. kita nggak lagi ke Web 4 ya, tapi langsung Web 5 ya. Nah, kalau untuk informasi kita masih belum ada Web 4 juga, belum ada satu indikasi bahwa oh ya memang tidak ada Web 4 gitu loh. Ini ibaratnya Web 5 disebut karena penjumlahan dari Web 2 dan Web 3 gitu. Penggabungan ya jadinya ya. Penggabungan, benar. Sip. Penggabungan, makanya dibilang Web 5 gitu loh. Ya, siap. Jadi kayak nggak bikin urut. Nah, itu pun belum confirm ya, Pak ya. Iya, siap. Mas Andika belum confirm bahwa Web 4 tuh nggak ada, belum ada konfirmasi. Yang pasti sekarang yang lagi hot-hotnya kita bahas tentang Web 3.0 dulu. Oke. Gitu, Silakan, boleh dilanjutkan, Pak. Ya, karena secara saya baca Web 5.0 itu masih ngebahas tentang dunia Web 3 juga isi-isinya gitu. Nah, nggak jauh berarti ya Pak ya? Nggak jauh, perkembangannya nggak jauh. Nah, kalau Web 2 ke Web 3 itu cukup jauh informasi yang didapatkan atau perubahannya. Nah, oke, sekarang kalau kita bicara ya, sebelum kita masuk ke pembahasan masalah di Web 2, kita suka ini nggak sih kayak suka ngebayangin bahwa di sosial media itu sering terjadi, pernah kayak dengar Facebook down, Instagram down? Sering tuh Pak. Harusnya pernah ngalamin ya. Iya, pernah. Karena pernah ngalamin, karena itu kan ibaratnya ada sentralnya ya, ada centralize-nya ya, ada satu perusahaan karena dia simpen data segala macamnya di satu titik. Kalau servernya rusak, kalau dia nggak backup, ya pasti semuanya akan terganggu untuk connection-nya kan. Iya benar. Terus juga pernah dengar juga kalau privacy kita ada bisa kayak contoh Facebook itu ada sempat berita sampai heboh sampai bikin harga sahamnya turun tentang perusahaan Facebook itu membocorkan database para pengguna Facebook itu menyebarkan informasi ke dalam website yang banyak hackernya. Oke. Nah, itu kan secara langsung kita dirugikan kan karena kita adalah penikmat atau pengguna Facebook yang database kita ada di dalam situ. Memang kalau secara langsung mungkin nggak ada efek, tapi buat perusahaan Facebook itu sangat menguntungkan. Gitu. Kalau di sini saya bicara Facebook, saya bukan mau menjelekkan ya. Ini lebih ke kayak study case aja, contoh kasus yang benar-benar terjadi decentralized atau dunia yang ibaratnya perusahaan centralized gitu loh. Dan saya ada baca juga berita 2 minggu lalu kalau nggak salah, itu
Twitter. Twitter itu juga menjual database ya para penggunanya itu ke black market. Wah, berarti cari gara-gara ya Elon Musk Iya. belinya. Bukan cari gara-gara tapi cari duit juga ya. Oh, cari uang juga ya? Menjual. Sekalian Dia kan ya? menjual database. Benar, benar, Benar. benar. Karena database itu mahal kan? Iya, benar, benar. Gitu. Nah, jadi memang kalau secara kita pengguna ya kita nggak gitu ngerasain karena kalau kita centralized memang kalau datanya diinput secara kayak ada nama jelas, email jelas, mungkin bahkan nomor handphone kan, itu kan sebenarnya bisa merugikan kita sebagai pengguna. Gitu. Ini salah satu dan salah dua problem yang ada terjadi di Web2 dan nah di Web3 ini kemungkinan ya mungkin akan bakal cari solusinya seperti apa. Gitu. Nah, untuk di Web2 lagi problem-problemnya yang kita bicara tadi, bahkan sempat ada berita bahwa algoritma di dalam Facebook ya, itu benar-benar memang sengaja dibikin untuk menguntungkan si Facebook itu sendiri. Ya intinya ada kepentingan lah ya. Kalau orang yang ngerti ya paham atau memang menguasain coding ya memang coding itu bisa dibuat kan. Karena kalau Iya. kita bicara centralized secara coding itu kan kita orang luar tentang codingnya Facebook seperti apa kita nggak bisa lihat karena mereka nggak open source makanya Iya, sentralisasi close ya. Iya, benar. close kan gitu Iya, loh. benar. Tapi kalau kita bilang nanti mungkin akan di Web3 inilah mungkin akan ada solusinya seperti apa gitu. Nah, terus yang ketiga ini adalah konten yang tidak terverifikasi. Kadang-kadang kan informasi di dalam web tuh orang mungkin bisa, semua orang tuh bisa memberikan informasi, tapi kita nggak tahu ya informasi itu akurat atau tidak akurat. Itu karena tidak ada kayak lembaga pensensornya ibaratnya gitu. Ya, nggak ada yang tukang Nggak ada yang verifikasinya, mengawasi Mas ya. Benar, Iya. benar Mas Andika. Gitu. Nah, terus pernah ada problem, saya juga pernah ngalamin mungkin bukan di Twitter atau bukan di YouTube, pernah malah di akun Zoom saya. Saya nggak tahu tiba-tiba pernah di-blok. Wah, kena Gitu. blok. Kena blok. Padahal saya tidak memakai sesuatu yang aneh-aneh gitu loh. Saya pakai untuk yang biasa dan standar, tiba-tiba di blok saya juga bingung kenapa. Nah, kekurangannya di problem di Web 2.0 itu banyak masalah seperti akun-akun Twitter, YouTube orang ya besar kayak konten kreator tuh pernah di-blok loh. Oke. Itu merupakan masalah besar kan. Akhirnya ya kalau Instagram mereka follower-nya udah banyak gitu kan, terus harus mulai dari nol lagi, Ya, wah sangat capek kan dirugikan ya, kerjanya. sangat Sangat dirugikan. dirugikan gitu lah. Iya, Terus benar. konten-konten kan ibaratnya yang kita upload itu udah nggak mungkin kita post lagi kan, yang mungkin udah 3 tahun lalu yang kita udah post terus hilang. Nggak mungkin dong kita mengerjain Instagram tuh dari nol lagi terus kita post yang lama-lama. Iya, Bener nggak? benar, benar. Nggak Sangat kan? benar, Pak, itu, Pak. Nah itu capek. Mungkin butuh waktu dan butuh kerja lebih lagi karena mau ngumpulin data-data yang lama itu juga nggak gampang. Nah, inilah kita bicara tuh banyak yang tidak ada keadilan sosial ya mungkin ya kalau kita bilang bahwa ya kita bisa semena-mena oleh perusahaan-perusahaan besar itu kita diblok tanpa Iya. tahu penyebabnya seperti apa. Kecuali kalau ada yang aneh-aneh ya wajar ya diblok gitu kan. Iya, Dan banyak berarti kayak YouTuber gimana? ya, berarti Iya. kurang lebih mood-mood-annya dari yang punya aplikasi ya, Pak ya? Kurang Iya, lebih. lebih ke centralized kan Iya, ke makanya di problem centralized. di web Iya, benar. benar. Gitu. Ya, kita juga bilang tadi ada kecurangan publikasi oleh semua orang itu. Bahkan kalau kita sebagai konten kreator, orang-orang yang bikin konten kreator seperti yang udah nama, itu kan secara tidak langsung perusahaan-perusahaan besar seperti tadi yang saya sebutkan, mereka mendapatkan keuntungan. Ya, jadi hak cipta Kan? mereka ya, jadi Ya, bisa dibilang kan jadi kurang hak lebih. milik mereka filenya. Iya, benar. Nah gitu. Jadi yang kita udah bikin konten capek-capek dan memang kita juga menghasilkan. Kalau kita seorang konten kreator kita dapat endorsan kan ya Benar, benar. dari pihak lain ya, tapi bukan dari pihak kalau Instagram atau Facebook kita malah nggak ada apa-apa kan. Iya, bukan dari perusahaan yang punya. Benar. Benar. Nah perusahaan itu sebenarnya untungnya luar biasa dari iklan-iklan karena mereka kan kalau kita sebagai pengguna Instagram itu ya udah pasti bikin konten terus kan orang-orang yang konten kreator mereka ngepost kan biar Instagram tuh selalu rame kan. Iya, Tapi benar. tidak pernah ada dapat sedikit bagian pun dari perusahaan centralized tersebut gitu loh. Nah inilah yang masih jadi salah satu masalah di Web 2.0 gitu loh.
Terus secara masalah keamanan juga, kalau kita bilang yang tadi, masalah keamanan, ya Web 2.0 secara datanya centralized, kalau dibobol sama hacker, ya intinya filenya juga bisa hilang semua kan, karena cuma satu server gitu. Iya benar. Terus kedua, Terpusat. keamanan, benar. Dan keamanannya ya kita bilang tadi, secara data yang tadi, ya karena mereka centralized, mereka bisa mengobrak-abrik data kita, mau menjual atau mau masukin ke dalam web atau mau apapun lah tentang data kita yang tadinya privacy, akhirnya udah nggak jadi privacy buat kita gitu, sebagai pengguna. Gitu. Oke. Ini problem-problem yang terjadi. Mungkin masih banyak lagi ya. Yang saya rangkum adalah yang lebih gampang dan maksudnya tuh benar-benar ngeh kalau ini memang benar kejadian gitu. Dan dialamin. Nah, kenapa di sini kita webinar ini yang ngebahas the future of Web3 ya. Kenapa kira-kira future-nya Web3 itu seperti apa? Dan perkembangannya emang apakah worth it kita ikutin atau udahlah kita tinggalin aja lah. Nggak ada hubungannya sih sama kerjaan kita. Gitu. Nah, kita akan ngebahas, mungkin nanti kalian bisa ambil kesimpulan sendiri tentang dunia Web3 3.0 gitu loh. Nah, untuk solusinya, kalau kita bicara untuk di Web 3.0, solusinya tadi yang problem-problem yang ada terjadi di Web 2.0, yang tidak adanya privacy, dan di Web 3.0 ini adalah solusi untuk kita menyimpan sendiri data pribadi kita. Gitu. Karena tadi perusahaan-perusahaannya tadi yang di company adalah centralized dan di Web3 ini adalah mulai masuk ke decentralized. Okay. Benar. Dan karena decentralized itu biasanya kalau data kita masuk ke dalam blockchain itu biasanya udah terenkripsi. Gitu. Nggak mentah-mentah datanya tuh secara baca orang masukin apa, datanya apa gitu. Ini semua udah sistem terenkripsi dengan baik. Dan kalau kita masuk ke dunia Web3 ya, kita tadinya pakai aplikasi institusi kayak contoh Instagram, Facebook segala macam. Nah, kalau di dunia Web3 kita sebutnya aplikasinya adalah dApps. dApps itu adalah decentralized application. Nah, ini adalah salah satu dApps ini adalah salah satu pintu masuk untuk ke dunia Web3. Gitu. Ya. Terus udah gitu yang keempat adalah uang bersifat asli. Kira-kira ada yang tahu nggak uang bersifat asli itu apa sih? Gitu. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau jawab, bantu jawab. Silakan. Ada yang mau uang bantu? Bersifat asli. Ya, silakan boleh raise hand, mungkin ada fitur raise hand. Oke, kalau belum ada mungkin saya yang bantu jawab, Pak ya. Boleh. Oke, kalau menurut saya sih uang bersifat asli ini kalau yang sering saya dengar adalah cryptocurrency, Pak. Benar nggak, Pak? Iya. Ini ada yang bilang nih, contohnya Bitcoin. Iya. Nah, ya Bitcoin itu kita sebutnya uang bersifat asli. Kenapa uang bersifat asli? Karena bisa ditransaksi. Bisa ada yang bantu. Bisa ditransaksi, ya. Ada di sini juga yang bilang dari Stefanus uang digital katanya, Pak. Iya, uang digital beda sama uang cryptocurrency nanti ya. Uang digital cryptocurrency mungkin lebih lengkapnya gitu loh. Karena uang digital tuh kayak kita bicara kayak OVO dan segala macam GoPay itu juga uang digital, wallet gitu. Tapi itu kan masuk ke dunianya masih kayak decentralized kan? Masih dikontrol kan? Yes, gitu. Nah, oke, kita lanjut bahas yang tadi udah dijawab itu nggak salah. Cuman masih kurang. Yang saya tambahin adalah uang bersifat asli. Kalau kita bicara uang, yang bisa ngontrol uang adalah bank sentral kan. Kayak Indonesia mungkin Bank BI gitu loh. Kira-kira kalau teman-teman tuh bisa mungkin bisa berpikiran gini, kalau kita bicara kita di Indonesia ya, kita pakai uang rupiah, kita bisa transaksi cuma di Indonesia. Waktu kita berangkat dari Indonesia ke luar negeri, kita bisa pakai mata uang mereka kan? Iya benar. Berarti itu kan baratnya masing-masing ketentuan. Nah, uang bersifat asli ini bisa dikategorikan atau dimaksud juga dengan kita mau transaksi dengan pakai uang cryptocurrency, contohnya Bitcoin, itu semua negara bisa terima. Oke. Ya kan? Paham, Pak. Paham ya? Lebih ke kayak informasinya lebih mau dapatnya gitu loh. Jadi nggak ada satupun yang menolak bahwa kalau saya mau belanja, saya orang Indonesia yang mau belanja di Singapura dengan Bitcoin itu bisa. Kalau saya bawa uang rupiah ke Singapura ya, saya harus convert dulu kan. Harus ke money changer dulu ya.
Atau Yes. convert dulu ya. Ya, Oke, makanya ada middleman-nya kan. Benar tadi kemanusiaan Ya, juga siap. middleman. Karena di dunia Web3 ini kita mau hilangkan middleman itu sebenarnya Oke. gitu loh. Makanya tadi kita bilang uang bersifat asli karena diterima di semua negara. Jadi kayak universal lah uangnya gitu. Jadi balik lagi uang bersifat asli tidak dikontrol oleh satu bank sentral. Kalau misalnya kita ngomong, ya mungkin saya juga banyak bergerak di investment ya. Investment kalau misalnya contoh BI mengumumin suku bunga naik atau suku bunga turun, itu akan berdampak terhadap kurs rupiah kita gitu loh. Kalau saya bukan orang dalam, saya mendapatkan informasi itu kan pasti telat kan sudah muncul berita. Nah, Ya, reaksi di benar. pasar tuh sudah terjadi gitu loh. Nah, cryptocurrency ini muncul dia tidak mau dikontrol oleh siapapun karena ya banyak kan kepentingan politik atau kepentingan seseorang atau dua orang atau bahkan kelompok orang itu dengan cara kayak kita ngomong suku bunga Amerika the Fed itu kalau suku bunganya turun atau naik itu efek ke marketnya sangat luar biasa gitu loh. Iya, benar. Jadi kalau orang yang punya insider trading ya kita bicara itu ada efeknya. Nah kita mau bikin di mana uang itu kalau bisa tidak ada yang kontrol. Jadi tidak semena-mena orang bisa naik turunin segala sesuatu gitu dengan gampang. Oke. Nah terus berikutnya adalah cepat dan transparan. Yang pasti yang terbuka karena di dunia blockchain itu semua orang bisa akses. Ya. Nanti saya kasih contoh untuk di next-nya tentang cepat dan transparan yang pastinya yang terbuka gitu. Oke. Oke. Silakan boleh Terus ini dilanjutkan, Mbak. Oke, nah ini tentang mungkin rangkuman singkatnya secara Web 1, Web 2 dan Web 3 ya. Kalau Web 1 udah pasti basic web page ya, HTML, e-commerce, ada Java tadi udah kita bahas. Web 2 masuk ke sosial media, ini udah mulai masuk ke orang-orang yang bisa bikin konten, aksesnya udah mulai pakai mobile access, terus udah mulai muncul lah yang ibaratnya handphone yang punya kamera yang lumayan bagus atau video yang bagus, itu untuk mensupport penggunaan atau membuat konten gitu. Terus juga dan berikutnya ya, dan sekarang kita masuk ke di Web 3.0. Web 3.0 ini ada semantic web, ada dApps yang tadi kita udah bahas singgung sedikit, ada user monetized, ada NFT, VR, AR, permission blockchain, ada artificial intelligence sama interoperability. Nah, kira-kira kalau di Web 3.0 semantic web ini maksudnya apa? Ada yang bisa kasih jadi nggak jawaban atau gambaran mungkin? Oke, silakan. Mungkin kalau misalkan ada yang Teman-teman, mau open mic boleh ya. Tapi ya kita sambil discuss ya. benar. Silakan. Tapi fitur raise hand-nya digunakan ya. Jadi biar kita bisa kasih kesempatan ke teman-teman. Silakan. Apa itu semantic web ya, Pak ya? Benar ya? Iya. Iya, apa itu semantic web? Oke, ada yang mau bantu kita untuk interaksi di sini? Silakan. Jangan malu-malu ya. Kita di sini ibaratnya sama-sama belajar, nggak ada yang salah. Cuman mungkin saya dulu lebih awal belajar dulu gitu loh. Teman-teman kalau nantinya belajar lebih cepat dari saya, mungkin saya akan ketinggalan. Iya, Gitu. kita sama-sama belajar. Siapa tahu ada yang lebih Benar. expert ya, Pak ya? Ternyata. Benar, ada yang lebih expert, jadi bisa sharing di sini. Iya. Oke, silakan. Boleh? Ada yang mau bantu kita? Semantic web. Oke, Ya. masih malu-malu ya kayaknya. Masih malu-malu sepertinya, Pak. Oke, Silakan, Pak. kalau gitu saya lanjut untuk, nah, semantic web ini ibaratnya dia bisa akan berkomunikasi, ya, dalam arti dia akan ada sistem artificial intelligence juga di dalam semantic web. Kalau kita bisa ngecari informasi, ya, kita bicara kayak semantic web ini mereka akan lebih merasakan feel-nya manusia. Dalam arti, contoh nih kalau kita bilang kata-kata love ya, love itu kan kalau kita ketik LOVE kan ya, Iya, itu benar, Pak. bisa tahu nih webnya baru bisa ngerti LOVE. Tapi nanti kita bisa menggunakan kata-kata love itu bisa pakai tanda lebih kecil sama angka 3. Oke, benar. Nah, Emoticon itu jadinya ya. emoticon, benar. Oke. Nah, di dalam web semantik itu bisa membaca emoticon itu sebagai kata atau kalimat nantinya. Oke. Jadi kita nanti punya pengalaman lebih gitu loh. Pengalaman lebih tentang penggunaan fasilitas di Web3 ini kayak berasa, oh kita pakai Web3 ini kayak benar-benar interaksi sama manusia gitu loh. Karena di dalamnya tuh ada
kalau kita sebut Web3 ini ada otak global. Otak global itu adalah kayak mungkin akan dikonekin ke artificial intelligence. Oke. Gitu. Nah, kalau di Web3 semantik juga tuh web yang kita bilang itu kita bisa bilang bahwa web itu memiliki kecerdasan yang otaknya seperti manusia. Itu di web semantik. Jadi mereka bisa interaksinya luar biasa gitu loh. Kalau kita tadinya komunikasi dengan komputer atau dengan Google ya, kalau kita ngomongin kata-kata ini ya munculnya ini semua kan. Nah, kalau web semantik itu bisa juga kayak pengalaman tuh pernah nggak pakai aplikasi online seperti saya sebut merek lah ya, Iya, seperti mungkin silakan, Pak. Tokopedia atau Shopee Iya, gitu. Misalnya kita mau cari barang komputer, nanti kan semua barang terkait komputer itu akan muncul, iya ya kan? benar. Nanti connect lagi ke mungkin hal-hal lain yang berhubungan dengan komputer misalnya, mouse Iya. atau apa. Nah, itu juga bisa kayak ada mulai masuk ke web semantik. Dia udah mulai bisa memberikan informasi lebih yang kita cuma carinya itu, nanti berhubungan dengan alat-alat itu akan diberikan informasi dan sering muncul gitu loh. Ada yang keterkaitan berarti, Pak ya? Benar, ada Nah, keterkaitan. Oke, siap. Setuju itu. Mungkin bahasa gampangnya ya. Iya, Nah, siap. kalau untuk dApps ini adalah trend decentralized application ya. Ini masuk pintu tadi saya bilang ini pintu masuk ke dalam Web 3.0. Yang tadinya kita pakai aplikasi berdasarkan apa ya? Kayak Facebook ya kita pakai aplikasi Facebook, kalau misalnya decentralized nanti ada apps-nya sendiri gitu. Kalau mungkin sekarang belum ada bentuk mobile yang semua berbasis web gitu. Terus yang ketiga ini adalah user monetize. Tadi mereka sebagai user kita menyimpan data kita pribadi kita sendiri gitu, bukan di pihak ketiga seperti tadi big company yang berhubungan Oke. dengan sosial media gitu. Terus ada NFT, ada VR and IR. NFT udah pasti tahu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk ada VR and IR ya semua orang mungkin udah tahu lah ya. VR itu apa, IR itu apa. Terus ada permission blockchain, ada artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini juga lagi rame-ramenya sih. Iya, lagi booming nih. Iya. Ya, kalau orang biasa pakai mungkin ChatGPT, udah ada yang ChatGPT pakai benar. OpenAI ya. OpenAI ya, OpenAI AI ya. gitu loh. Ada interoperability-nya juga ada gitu. Nah, ini semua masuk ke dalam bagiannya Web3. Nah, kalau yang interoperability ini termasuk kayak kita bilang kalau sekarang ya handphone itu ada Android, ada iOS gitu kan. Iya. Kalau suka muncul aplikasi itu cuma muncul di iOS tapi nggak muncul di Android. Kalau interoperability ini lebih ke arah semua platform nanti dibikin multi tuh bisa platform berarti, Pak ya? multi platform benar. Oke, Gitu. siap. Nanti bahkan mungkin kayak kita contoh orang-orang yang kalau misalnya mau akses CCTV di jalanan nih, tadinya kan cuma kepolisian yang boleh. Benar. Benar nggak? Nanti Benar, mana benar. tahu ada satu institusi yang bikin bahwa itu semua orang yang pengen lihat jalan itu bisa lihat akses. Oke. Jadi kan bisa itu multi mantau ya? kan? Bisa mantau. Jadi menggampangkan kita sebagai pengguna. Oh ya, ini canggih. Jadi kalau kita mau ke arah jalan kemana, ya kita lihat bisa nggak ya jalan itu. Tinggal lihat dong TV melalui handphone kita connect gitu loh. Iya, benar. Kan itu kan dunia masuk ke dunia blockchain karena open kan. Jadi semua orang bisa masuk. Iya, siap. Benar-benar. Gitu. Oke, untuk next-nya kita bahas tentang web. Nah, Web3. Nah, Web3 sendiri yang kita bilang anti monopoli dan pro privacy. Yang tadi kalau udah decentralized berarti tidak dimonopoli satu perusahaan company kan, atau company perusahaan atau company gitu loh. Kalau privacy ya udah pasti pro karena semua data pribadi kita yang simpan, bukan masuk ke servernya si big company yang perusahaan-perusahaan yang kita tadi pakai sosial medianya gitu loh. Terus yang berikutnya adalah keamanan tinggi ya karena teknologi di Web 3.0 ini menggunakan blockchain gitu loh. Blockchain ini adalah keamanannya karena dia bersifat desentralisasi dan terdistribusi gitu. Oke, untuk berikutnya adalah kepemilikan data. Ya, kalau kita bicara untuk kepemilikan data yang tadi baik lagi. Data itu kita bisa simpan sendiri tanpa kita harus register melalui centralized, perusahaan-perusahaan centralized. Ya, jadi benar-benar data kita secara pribadi itu tidak akan dijual lagi, tidak akan terbongkar lagi secara umum. Gitu. Karena data privacy kita tadinya nggak mau sharing kan maksudnya bukan sayang ya, takutnya ada problem kan karena banyak orang yang menyalahgunakan data kita gitu. Iya, benar, Pak. Di dalam web tuh. Mungkin sering juga kan
kayak orang pengguna Facebook atau pengguna Instagram, pernah nggak ngerasain kayak di DM tiba-tiba sama Iya. temen gitu, Kalau minjem kalau duit, kalau zaman sekarang pinjol ya, Pak ya. pinjol, Banyak pinjol. gitu yang Terus ini. ya itu kan pinjol karena data kita dijual ya. Iya, benar. Nah itu, padahal kita nggak pernah ibaratnya pinjem uang Sharing sama data ya. sekali kan ke bank Iya, kan. Nah, benar. tiba-tiba kenapa kita bisa dikontak? Itu satu. Kedua juga kayak tadi kita bicara bahwa tiba-tiba Instagram kita di DM sama teman lama yang mau pinjem duit, ternyata datanya atau Instagramnya kena hack. Iya, benar. Nah itu juga bisa jadi kan, gitu loh. Secara centralized ya, Centralized. gitu loh. Nah terus berikutnya adalah interoperabilitas ini adalah yang tadi kita bahas. Itu bisa banyak platform yang kita bisa gunakan. Ya, terus udah gitu tidak ada gangguan layanan karena secara decentralized hampir sampai saat ini kalau kita ngomong secara sistem jaringan blockchain seperti Bitcoin jaringannya hampir sampai sekarang itu belum pernah terjadi dengan error atau down. Oke. Tapi kalau server kayak gangguan Facebook, gangguan kayak kita bilang Twitter down itu pernah terjadi. Iya, benar. Bahkan perusahaan besar pun kalau banking kayak BCA pun sempat pernah down. Gitu. Jadi karena itu semua centralized, karena semua terpusat. Jadi kalau satu sistem komputernya ada yang rusak, itu jadi problem. Kecuali dia mempecah beberapa server ya. Tapi kalau Oke. perusahaan besar memecah beberapa server, itu akan jadi cost buat mereka. Nah, kalau kita bicara di dunia blockchain, ya yang menjadi cost itu kan bukan si owner-nya si Blockchain Bitcoin ya. atau Iya, cryptocurrency kan, tapi segala sesuatu orang, bebas orang siapapun, bahkan kita pun bisa masuk di dalam jaringan mereka. iya benar. Yang bayar listrik kan bukan mereka, tetap kita kan yang bayar listrik kan. Benar. Kalau kita menjadi seorang miner gitu. Iya. Nah, Kita harus bayar fee, Pak ya. ya kita harus bayar fee dan kita Iya, juga benar. akan mendapatkan reward kan nantinya. Iya, Apakah benar, reward benar. itu bisa nutupin cost-nya kita untuk bayar listrik kan? Karena Iya, benar. cost terbesar kita di dalam dunia blockchain ini adalah listrik sama komputer kan. Cuman itu Benar, kan. benar. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada blockchain tanpa izin. Terus ya ibaratnya tidak harus, kalau mungkin ya perusahaan-perusahaan kayak sekarang secara konvensional kita ngomong di dunia web tuh, kalau orang yang mau berbisnis, mau buka usaha apa, harus minta izin. Ya mungkin usaha harus sewa tempat dulu, terus IMB dulu, terus harus sewa izin nama usahanya dulu dan lain-lain ya. Iya, Prosesnya benar. rumit, panjang, dan biayanya tinggi gitu. Kalau di dunia blockchain, ya blockchain tanpa izin tuh ada. Jadi semua karena open source. Ya orang mau macam-macam juga nggak bisa karena ya kita bilang ini cara kerjanya desentralized dan terdistribut gitu loh. Terus lebih efisien juga waktunya, terus inovasinya lebih cepat, dan tadi yang kita bahas ada web semantik dan dApps. Gitu loh. Decentralized application gitu loh. Oke, paling ini sih manfaat-manfaatnya mungkin kalau sekarang ya kita belum bisa ngerasain secara langsung karena mungkin kita belum menggunakan. Tapi kalau teman-teman udah mulai menggunakan ya aplikasi Web 3.0 seperti apa, itu bisa ngerasakan benefitnya seperti apa sih. Oke. Ini beberapa manfaat di Web 3.0. Nah, kalau kita bicara aplikasi kayak di Web 2.0 ke Web 3.0, aplikasinya seperti Facebook, ini udah mulai muncul profile namanya di Web 3.0. Terus kalau messaging ada WhatsApp, ada Hyper. Kalau storage ini ada Google Drive ya, tadi sempat dibahas juga kan ya, Mas Andika di awal-awal. Nah ini ada penggunanya adalah penggantinya mungkin bisa ada Hive, ada Storgy. Jadi mereka siapapun yang memang mau masuk bergabung di dalam kayak storage, mereka harus siapin komputer dan storage yang gede. Biasanya standarnya itu menjadi seorang miner storage itu biasanya butuh sekitar mungkin kayak 100 tera gitu loh. Wow, 100 tera ya. Iya, itu cost-nya. Cost-nya cuman dalam bentuk komputer, PC, dalam bentuk hard disk-nya ya, hard drive-nya, sama listrik. Nah, kalau kita bicara untuk web aplikasinya juga Web 2 ke Web 3 ini ya, Chrome udah mulai masuk ke Brave. Ya. Terus ada Spotify udah masuk audio, ada YouTube juga Odyssey sama Dropbox bisa juga masuk ke Filecoin atau Storage juga.
Dan WhatsApp juga bisa juga, tadi ada Hyper, juga bisa masuk ke status. Dan kalau kita bicara tadi transaksi digital yang biasanya menggunakan PayPal, nah ini kita masuk ke wallet MetaMask namanya. Mungkin udah banyak yang familiar dengan aplikasi ini. Apakah bisa contoh nih kayak Brave ada yang udah bisa pakai, atau MetaMask ada yang udah bisa pakai, mungkin teman-teman bisa sharing MetaMask, sedikit. Nah, MetaMask. ada yang sudah pernah ini. MetaMask, Pak. MetaMask, Pak. MetaMask. Biasanya MetaMask-nya MetaMask, Pak. pakai untuk apa nih? Kalau boleh cerita sedikit tentang MetaMask. Untuk ini Pak, kripto. Ya, pastinya untuk kripto, tapi lebih ke transaksinya untuk apa kalau boleh tahu di MetaMask? Kalau transaksi di MetaMask itu biasanya saya sih sering untuk airdrop Pak. Jadi connect-nya Oh, airdrop ya. ada event atau apa itu. Ada event ya. Pintar nih, cari duit gratis nih. Event airdrop. Oke. Oke, yang ada lagi yang lain mungkin ada selain airdrop, apalagi kira-kira? Kalau saya sih belum pernah main, Kak. Tapi kalau saya pernah lihat itu dia semacam ya beli foto-foto juga sih, foto atau yang untuk digitalisasi sih. Musik atau NFT apa. ya maksudnya ya? Iya, seperti NFT sih. Ya, ini MetaMask sudah support gitu, benar. Boleh nanti dicoba, jangan sampai cuma tahu, kalau nggak dicoba sayang. Oke. Kayaknya saya juga harus nyoba ini, Pak, ya, karena belum nyoba sama sekali. Oh, belum nyoba. Iya. Harus dicoba, Pak. Harus dicoba. Oke, siap, MetaMask ini penggunaan. Nah, untuk aplikasi MetaMask ini masih sebatas extension ya. Kalau di dalam web, biasa kalau pakai browsernya adalah Chrome atau Brave, itu biasanya pakainya nanti dipilihnya extension. Jadi installnya berupa extension gitu loh di MetaMask. Oke. Gitu. Jadi kalau, nah ini ada sedikit ya, kalau kita bicara MetaMask, mungkin udah biasa dengar hardware wallet atau hard wallet. Gimana teman-teman? Apakah sudah Ada pernah yang sudah dengar? pernah tahu? Pernah Pak, kayak SafePal itu kan Pak. Kayak apa, hardware SafePal. Kayak apa? Sorry, agak PayPal. kurang. PayPal, Pak. SafePal. Oh, SafePal. SafePal. Nah, kalau SafePal itu sama kayak MetaMask. Fungsinya sama kayak MetaMask. Kalau misalkan kayak Ledger gitu, Pak? Yes, benar, kayak Ledger. Iya. Ini salah satu contoh Ledger yang saya punya. Kelihatan nggak? Wah, mantap. Mantap ya. Ada Ledger ya? Ada Ledger. Jadi ini udah touchscreen layarnya, udah pakai fingerprint juga, finger scan juga, itu semua udah bisa. Jadi kalau kita mau simpan cryptocurrency kita cuman nanti bawaannya cuman alat ini doang. Oke. Jadi saldo makanya tadi kan uang, jadi Pak ya? Saldo kita simpannya di sini. Ya ini mungkin kayak pengganti handphone ya. Gitu. Siap. Ini salah satu kita bisa konekin juga ini dengan MetaMask atau SafePal tadi. Karena kalau kita biasa nanti bermain di dunia mungkin DeFi ya, DEX itu ada DeFi, itu biasanya kita bisa konekin. Tapi kalau kita nggak mau konekin, ya kita mau simpan di dalam sini ya nggak masalah gitu. Oke. Ini seputar dunia seputar dunia Web3 dan aplikasinya ya yang pasti gitu. Nah, terus next adalah ini perusahaan-perusahaan besar ini sudah mulai masuk ke dunia Web3 gitu secara bisnis nyata ya. Ini adalah Starbucks. Starbucks itu memang di Indonesia belum ada atau belum bisa menggunakan payment via Bitcoin. Tapi di luar ini sudah mulai berlaku, itu ada beritanya di tanggal 5 April 2021. Itu sudah bisa digunakan. Terus yang kedua adalah perusahaan seperti Apple Pay. Apple Pay aja udah mulai masuk ke cryptocurrency, pembayarannya masih menggunakan stablecoin adalah USDC. USDC, oke. Gitu, yes. USDC ya kurang lebih itu 1:1 terhadap USD rupiah, US ya. USD kalau biasanya kalau ya? Tether bukan? Ya, Tether. Kalau di cryptocurrency sebutnya USDT ya, USD Tether. Kan kalau USDC ada BUSD itu tergantung siapa yang mengeluarkan. Tapi fungsinya adalah 1:1 terhadap mata uang US dollar gitu. Negaranya berarti ya banding USD. Benar. Berarti ya. Oke, siap. Benar. Gitu. Nah,
Kalau kita ngomong era sekarang ya zamannya kan kayak tadi bilang Pak Sandika bilang sama Mbak Dalia kalau ketinggalan dompet itu nggak apa-apa ya. Iya, Kalau ketinggalan handphone yang pusing ya. Iya, benar. Ya karena kan sekarang handphone juga udah bisa mensupport. Sebenarnya kalau kayak bayar USDT atau USDC itu kan sebenarnya kita bisa konekin dengan exchanger kan, yang centralized tapi ya. Iya, Kalau benar. decentralized kita masuk ke DeFi, decentralized finance itu sebutnya. Oke. Gitu. Siap, Untuk Mas. sampai sini. Nah, kira-kira mungkin sebelum kita masuk ke next materi, ada yang mungkin mau bertanya dulu atau langsung dulu nih, Pak Mas Andika? Sepertinya kita Kira-kira. langsung dulu aja, kayaknya teman-teman Waktunya ya soalnya ya. Ya, waktu dan teman-teman kayaknya lebih tertarik dengan yang namanya NFT nih. Mau jadi Gozali sepertinya. Oke. Nah, sekarang kenapa saya masukin ke dunia blockchain juga dan Web3 ini kenapa? Karena ini bagian dari NFT adalah bagian dari dunia blockchain ya. Ya. Oke, kita langsung masuk nih karena waktunya juga terbatas. Secara singkat aja NFT itu apa sih dan cara kerjanya seperti apa? Oke. Nah, kalau kita bicara NFT adalah fungible ya. Kalau non-fungible token. Kalau fungible itu kan bisa ditukar dengan pecahan yang sama ya. Kalau misalnya kalian punya uang 100.000 itu bisa dipecah 50.000 2 lembar atau 20.000 5 lembar kan? Iya, Itu benar. masih setara. Nah, kalau non-fungible ya berarti tidak bisa ditukar. Cuma bisa kayak dijual belikan. Kalau kebetulan ada yang mau beli ya orang bisa beli. Tapi kalau nggak ada ya akhirnya nggak laku kan. Oke. Gitu. Nah, token sendiri ya kita sebut sebagai mata uang atau aset digital. Gitu. Nah, NFT adalah token yang tidak dapat ditukar dengan item lain yang nilainya sama. Gitu. Kalau kita bicara ya tadi siapa sih yang punya pandangan yang berbeda tentang NFT? Saya punya gambar A yang si B gambar B. Itu feeling-nya pasti akan beda, ngerasain oh saya punya lebih bagus nih atau dia punya lebih bagus. Biasanya jarang mau tukar. Gitu. Nah, untuk next-nya NFT ini salah ketik nih, NTT ya. NFT adalah monkey business. Apakah NFT adalah monkey business? Monkey business adalah strategi bisnis untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Maaf, tadi agak ada delay sepertinya ini ya. Oh, ada delay. Oke, sip. Oke. Lanjut, Pak. Nah, untuk NFT sendiri ini adalah investasi berupa bisa investasi bodong, batu akik ya. Batu akik bisa sampai harganya mahal. Wow. Terus arisan bodong, terus banyak juga ikan cupang yang sempat dulu sampai heboh banget. Gitu. Okay. Nah, kalau kita ngomong NFT kayak tadi Pak Mas Andika bilang bahwa mau jadi Gozali ya. Iya, Gozali. Nah, Gozali itu apakah termasuk monkey business? Nanti kalian nilai sendiri ya. Saya bukannya mau menjelekan atau apa. Yang pasti NFT itu kalau mau mahal ya pasti ada nilai seninya. Gitu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut terkait NFT. Nah, NFT ini bagaimana cara kerjanya di dunia blockchain gitu. Untuk NFT kalau kita bicara dunia blockchain, itu nanti kita bahas terkait lebih lanjut. Kita perumpamaan dulu buat saya anggap nih kalau orang-orang di sini mungkin masih bingung tentang dunia blockchain, saya jelasin secara secara benar-benar yang awam ya. Nah, blockchain sendiri adalah sistem penyimpanan data digital berisikan catatan yang terhubung melalui kriptografi. Ini cara kerjanya. Nah, saya kasih contoh nih perumpamaan konvensional dulu. Nah, kalau perumpamaan konvensional ya, kalau kita contoh transaksi A, si Andi dan Benny. Andi memiliki saldo 100 juta, Benny memiliki 50 juta. Andi mau transfer nih uang 10 juta. Nah, kita sebagai mau transfer uang itu melalui perantaranya adalah bank. Bank itu akan ngecek benar nggak si Andi memiliki saldo 100 juta, gitu kan? Kalau benar, bank baru bisa melakukan transaksi. Kalau misalnya Andi mau transfer 10 juta tapi uangnya cuma 5 juta, ya nggak akan bisa. Nah, ini bank yang memverifikasi. Akhirnya kalau bank udah ngecek saldo Andi 100 juta, saldo Benny bisa 50 juta, ya udah bisa melakukan. Jadi akhirnya saldo Andi berkurang 10 juta jadi 90 dan saldonya Benny bertambah 10 juta jadi 60 juta. Ini konvensional. Oke, next-nya ini kita masuk ke blockchain. Nah, ini blockchain. Nah, blockchain ini transaksi pada blockchain menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum ya atau Ether maksudnya dan lain-lain. Ini ya kalau cara kerjanya blockchain adalah desentralisasi dan terdistribusi. Ini yang perlu teman-teman ingat bahwa blockchain itu ada terdesentralisasi dan terdistribusi. Oke. Untuk next-nya lebih singkat aja. Oke, blockchain.
Nah, blockchain ini cara gampang untuk menjelaskan transaksi tadi kalau konvensional. Contoh Adi memiliki 10 BTC, Benny memiliki 3 BTC. Semua komputer tadi yang ngecek adalah bank. Kalau ini adalah semua komputer nih, PC ya. Aku tandain kotak di sebelah kanan tuh. Nah, ini semua komputernya akan ngecek bener nggak si walletnya Adi memiliki 10 BTC dan si Benny memiliki 3 BTC. Kalau benar, ya transaksi Andi mau transfer 2 BTC ke Benny, ini akan dilakukan dan di-approve sama PC ini, bukan orang lagi. Gitu transaksinya. Jadi kalau semua sepakat, oke. Semua mencatat nih, oh Andi benar memiliki 10 BTC dan dia mau transfer 2 BTC dan memenuhi syarat, oke, jalan semuanya approve, baru semua transaksi bisa terjadi. Makanya selalu Andi berkurang 2 BTC menjadi 8 dan Benny bertambah 2 BTC menjadi 5. Ini cara kerjanya. Ya. Nah, kita masuk ke NFT. Cara kerja NFT dalam blockchain itu sama. Tadi yang saya jelasin dengan cara transaksi dengan cryptocurrency. Ya. Jadi kalau misalnya orang mau ada satu A mau beli aset NFT, si B mau bayar, ya itu semua ada dalam smart contract kan. Transaksi A tinggal lakukan pengiriman NFT ke B, ya. B melakukan transfer cryptocurrency-nya ke A. Jadi pertukaran aset. Nah, yang untuk ngeceknya adalah si komputer-komputer tadi, PC tadi. Kalau komputer kan nggak bisa bohong, kalau barang NFT-nya ada dan duit yang si belinya ada, itu langsung lakukan pertukaran. Ya. Kalau di dunia nyata, kita kan suka mau beli rumah, tapi kayak rumahnya ini bener nggak ya, surat-suratnya segala macam kan harus ngecek pun, kadang masuk ke BPN pun masih kayak ragu-ragu. Iya, benar. Ternyata ada surat yang lama. Tapi kalau di dunia blockchain tuh udah nggak bisa dibohongin lagi. Benar-benar transparan berarti Pak ya? Benar-benar transparan dan benar-benar ibaratnya terbukti dan semua orang bisa lihat transaksi itu. Oke. Selama kalau kita bilang ada bukti transaksinya, ya kita bisa ngecek gitu. Kalau mungkin transfer antara A dan B, kayak kita beli barang ya, mungkin kayak Mas Andika sama saya nih, mau Mas Andika transfer ke saya, Mas Andika kayak transfer kasih screenshot bukti transfer saldonya kan. Iya, benar. Semua orang nggak bisa lihat, tapi kalau di kripto itu semua orang bisa lihat. Tapi semua orang nggak bisa tahu itu siapa di dalamnya. Karena kan tadi data kita privacy. Dienkripsi ya berarti ya? Gitu ya. Nah, ini masuk ya. Kita bicara sedikit tentang NFT termahal di dunia. Ini ada aset digital bentuk NFT termahal. Ada 5 ini. Kalau kalian mau ngecek bisa di CNBC. Ini saya ambil datanya. Ini sampai gambar gini doang laku sampai 1,3 T gitu kan. Ini yang punya nilai seni yang bisa menghargai sebesar 1,3 T. Terus yang kedua ini NFT Everyday. Ya, NFT Everyday ini adalah karya seni yang pasti ya butuh ketekunan dan konsistensi. Sama kayak yang dilakukan Ghazali kan? Iya, benar. Dia mempost foto dia setiap hari dan ini sama si NFT yang Everyday ini kurang lebih dia karya seni yang dibuat ya sekitar 14 tahun dikumpulin dan gambar-gambarnya dibikin ada seorang yang bernama seniman tuh namanya Beeple. Dia kumpulin akhirnya kebentuk ini dan laku sebesar hampir 1 miliar, 1 T, 991 miliar. Luar biasa kan harganya. Oke, mantap. Oke, nah next-nya adalah ini yang ketiga, NFT Human itu menjual sebesar 426 miliar. Dan yang ketiga, ini gambar pun bisa laku 168 miliar. Gitu. Saya punya juga yang ini soalnya, model-model gini. Wah, malah dibeli juga Pak ya berarti Pak? Saya beli. Oke. Tapi saya bukan beli yang mahal, saya cari yang murah. Oke. Gitu. Oke, ini ya juga sama NFT CryptoPunk. Nah, CryptoPunk ini tadi yang serinya adalah 752 ya. Iya. Kode nomornya adalah ini yang 3100. Ini kejual 100M. Cuma gambar ini kelaku 108M. Wah, luar biasa kan? Iya, luar biasa Nah, nih. makanya kita nggak tahu ini apakah benar-benar monkey bisnis atau apa. Kan buat orang-orang yang punya nilai seni yang luar biasa yang bisa menghargai uang segitu. Nah, ini saya mau kasih contoh ada NFT ya, BIYC itu ada sebutnya Bored Ape ya, atau disebut juga Bored Ape ya. Ini ada chain-nya Ethereum dan harganya luar biasa. Ini waktu dijual seharga price-nya 67 Ethereum. Waktu itu harga Ethereum sekitar 4.000 satu koinnya. Tinggal kali aja. Berapa? 67 kali 4.000. Ya. Oke, sekitar 24 ribuan, 20 yes. ya. 24.000 US dollar ya. Ya, benar. Nah, segitu. Cuma gambar-gambar monyet doang.
Ya buat orang yang nggak ngerti seni gambar monyet apa nggak jelas nih, Iya, ya kan? benar-benar. Mendingan foto kita yang dijual mungkin bagi sebagian orang gitu. Ini masuk ke jaringan Ethereum. Nah, ini salah satu contoh, saya mau kasih contoh NFT yang saya beli dan berhasil laku. Ini bukti nyata, ya. Nah, NFT ini adalah di jaringan Phantom atau FTM. Ini webnya adalah foxopera.house, ya. Cuman gambar gini doang, tapi ternyata NFT itu kita bisa nilai dari mana sih? Oke, Mas Andika, saya minta izin, waktunya udah jam 16.00. Nggak apa-apa, saya lanjut sedikit ya. Iya, lanjut. Nggak apa-apa. Soalnya, oke, saya lanjut. Nah, ini kalau kalian mau lihat bukti, kalian masih bisa ngecek kok buktinya. Silakan tinggal ngecek di transaction hash-nya. Oke. Nah, NFT namanya Fox, ini bukti transaksi. Saya minting pertama kali, minting itu ada arti beli, itu Iya. di harga 95 FTM. Dan 95 FTM kalau dikaliin waktu itu sekitar $200. $200. Karena Oke. waktu harga FTM belum kondisi bear market ini, harga FTM-nya adalah 2,13. Dan Oke. NFT sekarang itu, FTM sekarang tuh cuma sekitar $0,2 doang, harganya turun drastis. Oke. Ya. Oke, next. Nah, di NFT Fox ini, ya transaksi detailsnya ini adalah baik lagi tadi jelasin bahwa di jaringan Phantom saya berhasil laku beli 2.000. malam, besok paginya laku, tiba-tiba bangun dapat 2.000 FTM atau setara dengan $4.260. 100 kali lipatnya berarti. Kurang lebih. Kurang lebih. Ya. 200 karena modalnya $200. Oh, 10 ya? Ya, 20 kali. Oh ya, benar, 20 kali. Benar-benar. Ya. Gitu. Dan waktu itu saya berhasil kejual 2.000 FTM itu setara 4.000. Modal saya cuma 2.000. Kalau teman-teman ada lihat di gambar Zoom saya, itu salah satu NFT sama Fox ini juga. Itu yang nggak berhasil laku. Karena itu saya dapatnya yang biasa. Kalau ini dapat yang termasuk rare. Gitu. Ini belinya random ya, bukan bisa pilih. Oke. Dan karena di Fox ini dia jual total ada sekitar 1.000 NFT soalnya. Oke, nah ini tampilannya. Yang saya jualnya di marketplace. Nama marketplace-nya adalah Penswap. Penswap ya, di chain-nya jaringannya Phantom atau FTM. Nah, ini ada bukti-buktinya kalau kamu lihat. Ini sold out-nya di kurang lebih datanya, saya screenshot ini, ambil datanya sekitar 2-3 hari lalu ya. Berarti barang ini laku sekitar 10 bulan 25 hari yang lalu. Ini semua blockchain, jadi semua transparan. Tidak bisa dibohongin. Oke. Gitu. Nah, ini transaksinya juga. Ini harga waktu saya pertama kali minting, ini menggunakan walletnya ini ya. Dari walletnya si Fox menjadi walletnya saya. Ini transaksi hashnya, kalau transaksi hash ini kayak mungkin secara tradisional transfer antar bank tuh bukti transfernya ada nomor transaksinya kan? Iya, benar, ada ID-nya. Nah, ini. Yes. Nah, ini untuk listingnya saya jual, untuk listing saya pasang di marketplace-nya di Penswap dan kejual. Ini adalah bukti transaksinya. Oke. Next adalah NFT. Kenapa kok bisa mahal? Tadi kita bilang NFT itu mahal karena susah diukur ya nilai seni. Cuma hanya orang-orang tertentu. Terus kedua, unik. Ya pasti 3 langkah, dan 4 ya mungkin barang-barangnya bersejarah. Terus kemarin ada bahasin game. Ini juga ada NFT game. Yang paling saya kasih contoh bahwa NFT game ini adalah, mungkin nama gamenya adalah si Mystery Box of the Aspirant ya. Ya kalau yang biasa main Mobile Legends udah pasti tahu karakter Layla dan Fanny. Apalagi lagi Palcomtech mau ngadain ada acara ini ya. Benar, ada Mobile Legends competition. Yes, gitu. Nah, ini teman-teman udah pasti tahu NFT GameFi karakternya sebagai NFT, yaitu sebenarnya kalau di dalam NFT kita main game itu adalah play to earn. Jadi kita main ya kita mendapatkan koin tertentu di dalam game itu. Terus NFT apa manfaatnya? Tadi yang pasti keasliannya terverifikasi. Ya kalau kita bicara untuk NFT, datanya tuh udah nggak bisa bohong kayak tadi. Transaksinya semua transparan. Nah mungkin kalau kedepannya suatu saat nanti aset-aset seperti kayak STNK atau surat rumah bisa jadi NFT juga itu. Wah, jadi transaksinya sudah tidak bisa diduplikasi. Ya kalau mau jual kita pegangnya dalam bentuk NFT yang pegangnya
ya di ibaratnya tidak ada yang bisa menduplikasi ini. Benar. Gitu. Jadi keasliannya tuh benar-benar cuma satu. Gitu. Mungkin ya di dunia ke depan ya semuanya aset tadinya kertas mungkin di scan dijadiin NFT, habis itu dijadiin semua dalam bentuk digital. Oke, Yes. mantap. Dan yang kedua pemilikan yang sah tadi ya. Kalau kita cek pemilikan ketahuan nih siapa yang pemilik sah. Karena kan kalau di web tuh ya kita bicara orang kalau mau gambar semua orang bisa copy paste kan gambar, copy paste. Lagu aja bisa copy paste kan. Jadi yang setelah kita duplikasi kita nggak tahu yang mana yang asli. Kalau di NFT ini nggak bisa. Karena ada Gitu. ID-nya tadi, Pak ya? Ya karena ada ID, karena ada semuanya udah terdaftar di dalam blockchain. Oke, data-datanya. Nah terus yang keempat tadi ya semua orang bisa lihat nih wallet saya berapa, itu semua orang bisa asal tahu nomor walletnya. Terus yang kelima dapat meningkatkan nilai. Yang nilai yang kita bicara tadi. Kalau misalnya semuanya bisa dibikinin NFT, lagu, musik, atau video pun bahkan jadi NFT, ya tidak ada lagi kayak ibaratnya tuh orang memanipulasi atau orang menduplikasi data untuk kedepannya. Jadi kayak artis-artis yang punya seniman di bidang ini ya mereka gak takut kayak banyak di copyright untuk lagu-lagunya atau apapun lah terkait hasil karya mereka gitu. Nah, NFT ini adalah kekurangannya yang harganya tinggi ya. Terus penggunaannya juga terbatas. Nah, kalau penggunaan terbatas tadi kayak foto A, kira-kira bisa pakai untuk apa? Ya kan? Iya, benar. Terus harganya mahal ya kekurangannya. Nah, harus cari NFT yang ada use case-nya, ada mati NFT ini bisa dipakai untuk apa? Kalau NFT game ya bisa dipakai untuk main game. Bisa menghasilkan koin atau bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Terus masalah kepemilikannya, karena kalau kita bicara NFT, kalau di masa pemilikan, yang nggak jelas itu adalah hak cipta sama hak kekayaan intelektualnya. Kalau ini seniman ya. Iya, benar. Terus kalau misalnya masalah keempat adalah masalah keamanan dan masalah lingkungan. Kalau keamanan yang tadi, kalau kita bisa simpan digital ya, kalau hacker-hackernya lebih jago dari kita yang simpan, ya udah bisa jebol juga kan akhirnya. Boleh. Ya. Terus lingkungan ini kayaknya di sisi listrik ya, Mas ya? Benar. Lingkungan di sisi listrik lebih ke sananya. Gitu. Karena kan kalau kita bicara ya sumber dayanya kan energinya ini loh yang bikin dampak buruk. Iya, benar. Nanti untuk saat ini ya, tapi kalau nanti listriknya bisa diganti dengan sumber daya mungkin kayak tenaga matahari ya, itu udah nggak mengurangin atau membuat masalah lingkungan udah makin berkurang gitu. Oke. Kalau sekarang kan listrik pakainya batu bara kan. Iya, benar. Nah itu yang menjadi masalah sih. Oke, untuk next-nya ini tentang NFT. Nah, sudah banyak artis-artis itu sudah mulai menggunakan NFT atau sudah mulai masuk ke dunia NFT. Ya, ada Neymar, ada Snoop Dogg, Eminem, bahkan lagunya Eminem ini dia di soundtrack-nya itu videonya tuh menggunakan NFT. NFT ya, gitu. benar. Ya, NFT-nya adalah yang BIYC ini. Terus NFT itu bisa juga kalian kalau pengen tahu marketplace-nya adalah OpenSea, ada Lockshare, ini chain-nya ada Ethereum. Nah, kalau Ethereum ini biasanya harganya mahal-mahal. Terus kalau ada yang Penswap, ada yang Phantom, ada Rarible, ada Ethereum, Tesla, ada Flow coin-nya. Terus ada NBA Top Shop, ya. NBA Top Shop pun sudah masuk ke dunia NFT. Token yang digunakan adalah token Flow. Oke. Wah, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Seru banget nih ya tentang materi Web3-nya ya, di mana ada blockchain tadi kita jelaskan, terus ada NFT. Oke, mungkin saya izin kepada Mas Sony untuk kita ajukan beberapa pertanyaan ya dari teman-teman di Palcomtech. Ini sudah silakan. ada satu penanya dari Mas Hokidi. Silakan kepada Mas Hokidi. Oke. Saya izin unmute dulu. Oke, silakan. Selamat sore kepada Bapak Sony dan juga teman-teman sekalian. Saya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Karena ada beberapa yang saya masih bingung. Saya sudah kumpulkan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Borong nih. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan yang pertama gini, Pak. Kalau dulu kan sebelum tahun 1970 itu untuk mencetak uang kertas, uang logam itu setiap negara kan membandingkannya dengan cadangan emas masing-masing negara. Lalu setelah tahun 1970 ke atas hingga sekarang itu tidak lagi membandingkan dengan cadangan emasnya.
Nah, untuk menentukan jumlah cryptocurrency yang beredar di dunia maya itu patokannya apa ya, Pak? Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, mana yang lebih bermanfaat, Pak? Antara memiliki atau memegang cryptocurrency dengan membeli NFT, Pak. Yang ketiga, bagaimana kriteria memilih NFT yang menguntungkan di kemudian hari ya, Pak ya? Nah, terus yang keempat tuh, kalau kita ingin memiliki aset digital cryptocurrency, itu sebaiknya di mana ya, Pak? Kalau kita mau saham kan di sekuritas, kita tahu kan sekuritas apa yang dijamin oleh OJK misalnya. Nah, kalau cryptocurrency itu di mana ya, Pak ya? Wadahnya itu, Pak ya. Oke. Terus juga kalau membeli aset digital NFT itu juga wadahnya di mana ya, Pak ya? Oke. Saya masih awam, Pak, jadi saya bertanya seperti ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Adik Okedi ya. atas pertanyaannya. Oke. Ini bagaimana Saya mau langsung jawab dulu jawab atau dulu. gimana? Mas Nanti jawab. jawab dulu ya, biar nggak lupa soalnya ada 4. Nanti Mas Siap, Andika siap, bantu saya ingat ya. Oke, Yang pertama adalah siap. Oke. pertama adalah pertanyaan keadaan uang kripto ini secara jumlahnya itu gimana cara mendeteknya ya? Iya, ada stoknya ya kalau- biasanya. Ya. Nah, kalau untuk mata uang kripto biasanya mereka udah bikin secara limitasinya, misalnya kayak Bitcoin cuma punya 21 keping gitu loh. 21 keping itu secara seluruh dunia ya. Nah, itu sudah diprogram secara komputer kan. Kalau sudah diprogram mati, sebenarnya udah pasti fix gitu loh. Tapi kan kalau namanya manusia, kita bisa kayak bank sentral bisa ngecetak ya udah si A pemerintahnya A ngomong ini, pemerintahnya B, pemerintahnya C kan bisa berubah-berubah kan. Tapi kalau cryptocurrency, kalau kita bicara blockchain ya udah resetting dari awal, udah nggak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat, gitu. Oke. Itu yang pertama. Kalau untuk mau ngecek jumlah koin yang beredar berapa banyak koin A, koin B, itu kalian bisa ngecek atau pagi bisa ngecek di coinmarketcap.com itu CMC ada ya? nanti CMC benar atau Oke. CoinGecko juga bisa. Terus kedua untuk NFT atau kripto yang paling menguntungkan. Sebenarnya balik lagi Pak, kalau kita belajar kripto atau NFT, kita berpikir kalau saran saya ya, kayak dulu saya juga masuk gitu. Kalau bisa segala macam semua investasi, kita jangan mikir untung ruginya dulu, tapi kita cari tahu dulu sebaiknya. Karena kalau kita tidak tahu, buat saya pribadi ya, kalau saya tidak tahu, saya tidak akan berani mau invest. Makanya saya tertarik di dunia kripto dan NFT, sebelum saya beli, saya cari tahu dulu. Nah, kalau pengen tahu fundamental masing-masing kripto yang pengen kita beli ke NFT, kenapa saya bisa dapetin, boom, ternyata tiba-tiba ada satu orang sultan yang beli NFT saya seharga 4.000. Pas saya ngecek walletnya, jujur, dia punya uang ratusan M. Wow. Jadi buat 4.000 tuh nothing buat Dikit mereka ya? gitu. Nggak ada arti. Iya, nggak ada arti gitu loh. Karena kalau kita bicara NFT dan kripto mana yang menguntungkan, sebenarnya semuanya menguntungkan selama kita tahu risk-nya seperti apa, reward-nya seperti apa. Jadi sebaiknya kita analisa dulu. Oh, saya kemarin bisa beli NFT ini, kenapa? Karena saya ngecek ternyata dia cuma keluarin pertama ya, dia baru di dalam Phantom ini dia pertama kali dia keluarin, bentuk fotonya juga bagus, terus udah gitu dia cuma bikin limit sejumlah 1.000. Dan setelah 1.000, yang dia jual, itu per harinya dia limitin. Jadi ibaratnya dia pengen tahu nih, test marketnya seperti apa nih. Kayak orang lah kalau mau jualan dagang barang, ya konvensional, saya mau test market, saya cetak misalnya 100 nih, bikin kayak limited edition ya. Kalau limited edition biasanya kan pasti laku kan. Itu strategi lagi masing-masing dari yang keluarin NFT. Kita pelajarin, oh strateginya bagus, oke, kita ikut. Itu yang Berarti kedua. kurang lebih harus baca-baca roadmap-nya juga mungkin ya? Yes, ya baca roadmap-nya atau tokenomic dan segala macamnya. Makanya sebaiknya semuanya tuh harus dianalisa. Oke. Gitu. Yang ketiga tadi NFT yang mana yang menguntungkan ya? Iya. Oke, kalau NFT yang menguntungkan ya, jujur kalau nggak di riset susah untuk cari dapatnya. Benar-benar kalau pengen terjun di dunia kripto atau NFT, benar-benar kalau bisa ngulik dan kalau bisa pun itu jangan sendirian, Mas. Karena kenapa? Karena enggak bukan sama masternya. Kita harus punya komunitas. Saya bisa masuk ke dunia kayak NFT dan lain-lain ini. Akhirnya saya punya teman-teman yang memang bergerak suka dengan blockchain dan cryptocurrency ya. Pertama saya belajar cryptocurrency itu bukan mikirin untungnya dulu, tapi saya lebih pikir kira-kira nih use case atau benefitnya apa sih untuk kedepannya. Gitu. Bukan cari cuan dulu ya, tapi kita pelajarin dulu. Cuannya pasti akan datang kalau kita ngerti. Oke. Biasanya. Jadi ibaratnya kalau saya suka bilang gini,
cari uang tuh gampang, asal ngerti. Oke. Asal ngerti ya. Gitu. Cari uang susah, ya karena nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya. Kan segala macam kayak kita kalau mau ngerjain soal, gampang ya karena kita ngerti kan. Soal tuh Benar, akan jadi benar. gampang. Tapi kalau Benar. soal itu susah ya karena kita nggak tahu. Benar. Nggak ada ilmunya, Gitu. Mas ya? Nggak, ya makanya perlu harus punya tim atau teman-teman komunitas yang berhubungan dengan kripto, blockchain, NFT dan lain-lain. Harus punya karena jujur dunia teknologi ini sangat luas sekali. Dan saya pun belum menguasai semuanya. Saya pun kalau kayak chain Bitcoin, kayak kripto, Ethereum dan lain-lain tuh semua chain tuh masih banyak yang lain, tapi saya masih belum kuasain. Saya cuma kuasain beberapa doang. Tapi Oke. teman saya kuasain misalnya. Nah dari situlah kita kolaborasi. Jadi ibaratnya kita jangan makan hal yang sama, akhirnya kita bisa bertukar pikiran di situ. Oke. Ibaratnya bisnis ya ibarat bisnis kalau satu bisnisnya A, bisnis yang B, ya udah kalau teman baik kita bisa kalau kita nggak jualan barang A ya kita lempar lah ke teman, saling support lah. Nanti teman pun akan support kita juga kan, dia jualan barang B, dia nggak jualan barang A misalnya, ya dia lemparnya ke kita gitu. Oke, mantap. Oke, terus aset digital. Tadi apa ya terakhir ya? Aset digital Terakhir yang wadah kripto. Jadi Oh, tempat jual belinya seperti itu kurang lebih. tempat jual beli. Nah, good news-nya adalah kurang lebih sekitar 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kan OJK itu sudah mulai masuk ke cryptocurrency ya, sudah mulai ngatur ya. Dan Oke. di Indonesia sudah mulai ada lembaga-lembaga yang dipilih kayak kalau kita ngomongin tadi saham di stock market ya, di saham itu ada sekuritas. Kalau di cryptocurrency adalah exchanger. Kalau exchanger yang terkenal ada mungkin di Indonesia ada Toko Indodax. Kripto, Iya. Indodax, Iya. dan rekeningku. Oh, Mungkin rekening sekarang kripto. banyak perusahaan banyak stok sekuritas ya yang Iya. jualan stock market atau saham. Sekuritas itu sudah mulai masuk ke dunia cryptocurrency. Yang biasa pakai Stockbit ini udah masuk ke, ada temanku yang kerja di Stockbit, dia sekarang pindah handle ke bagian kripto. Jadi dia mulai masuk. Terus kalau pernah dengar peluang juga udah mulai masuk ke kripto. Peluang ID. Ya, peluang ID benar. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan perusahaan-perusahaan besar ya seperti Sinarmas Group itu sudah masuk ke cryptocurrency juga. Oke. Yang kemarin ada event di Bali itu sponsornya sebenarnya backgroundnya ada orang besarnya Sinarmas. Sinarmas, oke. Gitu. Oke. Paling itu sih, mungkin menjawab. Oke, saya rasa cukup ya Mas Hokidi ya untuk penjelasannya ya dari Mas Sony ya. Ya, sip Pak. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Terima kasih Mas Hokidi. Sama-sama Pak Sony. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Mas Stepanus di sini. Silakan Mas Stepanus. Ya, silakan Mas. Mic-nya di unmute dulu. Silakan. Oh ya. Ya. Oke, selamat sore Pak. Selamat. Ya, jadi saya Stepanus dari Sistem Informasi. Oke. Ya, saya mau nanya mengenai Web3 yang tadi yang dibahas kan. Nah, itu sebagai user atau kalau itu kan sebagai user ya tadi ya. Nah, kalau ini banyak kebahasnya sebagai user ya, bukan sebagai teknikalnya ya. Nah, kalau sebagai teknikalnya bagaimana? Dan juga kalau sebagai user, kita tahu itu Web3 yang itu blockchain atau apa itu bagaimana itu, Pak? Nah, itu tugasnya seorang teknis. Oke. Sebenarnya kan gini, teknis itu kan takutnya kan kayak misalnya ada investasi bodong. Nah, kita kan nggak tahu kan investasi bodong itu seperti apa gitu kan. Nah, biar kawan-kawan ini lebih hati-hati lagi untuk memasukkan input data atau seperti apa. Nah, gitu, ada kalau kita bicara kalau secara teknis, jujur saya nggak mendalamin secara teknisnya seperti apa ya. Saya lebih ngebahas lebih ke sebagai usernya. Nah, kalau untuk di dunia blockchain, coba search aja. Biasanya kalau di dalam website yang berhubungan dengan blockchain, itu open source. Jadi coding-codingannya kalian bisa copy. Bisa diambil. Gitu. Karena jujur secara teknisnya, saya tidak mendalamin. Biarpun saya seorang teknik informatika ya. Ya, lulusan komputer ya. Iya, lulusan komputer. Tapi saya berahli dari dulu pernah kerja juga di coding sebentar, habis itu saya cabut, makanya saya nggak masukin ke dalam CV saya. Makanya sekarang jadi investor dan trader ya kurang lebih Mas ya. Ya, lebih ke analisa sih sebenarnya. Analis, oke. Gitu.
Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya Mas ya, izin ya. Jadi Iya, silakan. seperti yang kata Mas Sony tadi bilang bahwa Iya. rata-rata yang semantic web ini sifatnya open source ya. Iya ya. Itu biasa bisa dilihat di GitHub ya atau GitLab. Yes, di GitHub, gitu. benar. Oke. Kalau bisa sih sering-sering cari komunitas lah. Ya, itu tadi ya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang apakah itu investasi bodong atau enggak, mungkin bisa juga dicek di OJK nantinya ya, Mas ya. Mungkin. Nantinya, tapi nggak sekarang karena jujur. Bukannya buat pinjol itu Pak, ngecek OJK. Saya bukannya bilang OJK nggak bisa mengontrol itu, karena jujur dunia teknologi ini cepat ya berkembang dan pesat gitu loh. Karena kalau nggak diikutin pun nggak akan ketinggalan. Ya namanya investasi bodong, kalau kita nggak menguasain seperti apa ya, kita perlu tahu. Kalau nggak salah ya, ada temanku bilang dia bisa ngecek misalnya kayak koin scam atau apa tuh ada website khusus gitu loh, ketahuan nanti. Iya benar-benar ada. Coin scam, karena kebanyakan begitu beli kok harganya naik tapi nggak bisa withdraw gitu loh. Jadi udah kayak bakal nanti banyak aplikasi yang bisa ngedetek itu. Iya. Kayak ada kalau kita bisa bicara di bidang bisnis ya ada auditornya kan. Nah, di dalam web blockchain juga nanti ada auditornya juga melalui website, tapi bukan interaksi perorangan. Benar. Gitu. Oke. Gimana Mas Stefanus? Berarti sebelum kita terjun berarti harus pelajarin dulu Pak ya. Pastinya. Ya semua sesuatu harus belajar. Harus Nggak cari ada tahu yang dulu ya. bisa. Ada yang cari tahu, benar. Gitu. Oke. Jangan orang bayi aja lahir masa bisa langsung jalan, kaget kamu. Langsung salto. Iya enggak ya. Jadi harus yang benar-benar belajar dari awal ya. Kalau misalkan mau lebih lanjut tanya-tanya tentang teknik analisis dan yang lain-lain, mungkin bisa langsung nanti ke Mas Sony ya mungkin ya. Boleh. Technical analysis tentang saham atau stock market apapun kripto itu saya bisa. Ya, apakah lagi biring atau lagi bull ya? Ya, benar. Oke, seperti itu. Pakai candlestick mungkin ya? Yes, pakai candlestick. Ya. Yes, pakai candlestick. Nah, itu kalau robotik gitu, kalau masalah trading gitu, Pak. Itu bagaimana? Kalau robotik, robot ya? EA Forex gimana itu, Pak? Kalau robot tergantung apakah ya. Bakal anjlok? Kan ada yang katanya bilang bahwa robot itu bisa nggak mungkin anjlok lah, pasti bagus gitu katanya. Ya katanya kan, jadi jangan berdasarkan katanya, namanya investasi ya. Duit kalian kerja capek-capek, jangan berdasarkan katanya. Jadi lebih baik kita belajar menganalisa sendiri, dan kalau semua robot bisa cuan atau bisa untung, yang rugi siapa nanti? Iya benar. Karena salah satu. Dan justru bedanya dengan judi apa itu Pak? Trading. Kalau trading, kenapa kita bisa bilang judi? Kalau judi itu kan spekulan ya. Tapi kalau kita bicara trading itu analisa loh. Kita bisa benar analisa atau salah. Ya. Iya kan, kalau kripto kan hampir setara dengan trade ini apa? Judi juga Pak. Misalkan kayak Binomo atau Bitcoin apa? Enggak usah disebutnya merek Pak. Kayak all in trade gitu kan dia ada waktunya. Dia berarti kan main judi. Kalau forex kalau nggak terlalu lah kan. Saya nggak bisa bilang itu judi atau apa, nggak, karena kalau Binomo itu udah jelas-jelas scam. Mereka bikin market sendiri dan tidak sesuai dengan market yang ada, gitu loh. Kenapa yang kayak influencer yang ada di Binomo ditangkap? Kalau itu beneran bukan scam, nggak mungkin ditangkap. Ya, jadi makanya harus bisa disortir mana yang benar-benar tempat investasi yang cocok, mana yang enggak, gitu loh. Ya, yang mana yang asli, yang mana yang bodong mungkin ya Mas ya. Yes, jadi, ya itu harus dianalisa dengan baik. Jadi balik lagi ya Mas Stefanus ya, mungkin kalau untuk yang seperti itu balik lagi mungkin ada persepsi masing-masing ya. Ya, ada individual lagi. Itu judi atau itu market biasa trading ya. Jadi kembali lagi kita harus pelajari dulu ilmunya lagi. Apakah itu memang benar masuk ke arah situ atau enggak gitu ya. Ya, benar. Oke, sudah cukup mungkin Mas Stefanus. Kita lanjut. Bisa? Lanjut, silakan. Oke. Ya, makasih ya Mas Stefanus ya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Mbak Meisi ya.
Meisha MC ya. Oke. Silakan Mbak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Mifia Charlin dari Prodi Informatika. Saya mau bertanya, apakah masyarakat Indonesia dengan segala pengguna sosial medianya yang sangat kurang edukasi soal sosial media sudah siap menghadapi mental dan literasi dari Web3? Sih, Pak, itu saja. Oke, langsung saya jawab ya. Iya, silakan Mas. Oke, pengguna Web3 nanti ya dengan segala keterbatasan penduduk Indonesia itu siap nggak siap harus siap ya. Kayak contoh nih, saya kadang-kadang sedih ya, jujur misalnya kalau ke mall secara gampangnya gini, kita ke mall ya sudah disiapin pembayaran dengan cara digital. Tapi kenapa masih semua masyarakat yang masih pengen bayar secara manual? Ya, kadang-kadang saya sedih kalau membandingin, wah pakai mobil vehicle-nya udah pakai mobil listrik, handphonenya udah pakai iPhone 13, tapi transaksinya masih pakai manual. Coba bayangkan, sedih nggak kira-kira? Iya, lumayan sedih juga ya kan? kayaknya. Lumayan sedih kan? Berarti Benar. secara ibarat gini loh, orang yang bisa pakai handphone tercanggih, smartphone, tapi manusianya tidak smart, jadi smartphone-nya nggak akan berguna dengan baik. Benar nggak? Jadi makanya ya ini yang saya mau bicara. Oke, kita bilang dengan keterbatasan kita, dengan kemampuan kita, balik-balik kita nggak usah ngomongin masyarakat Indonesia, tapi mulai dari diri kita dulu. Dari diri kita coba untuk belajar mengedukasi dengan baik. Ini salah satu, makanya Palkomtek mengadakan ini untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin masih keterbatas informasinya masih sangat dikit ya. Apalagi kalau di Palembang, jujur ya, saya mau ngomongin tentang kripto atau tentang blockchain itu sangat hampir nggak punya teman kalau gue dibilang gitu loh. Dan akhirnya ya saya sedikit ya Mas ya. Komunitas masih sedikit. Nanti saya bisa kasih summary sedikit, boleh nggak 5 menit terakhir? Oke, boleh. Ya. Nah, makanya nanti disitulah bahwa semua punya keterbatasan. Negara-negara kayak kita contoh Vietnam, Kamboja itu punya keterbatasan, tapi sumber dayanya malah kurang ya. Sumber daya alamnya hampir nggak ada. Indonesia kurang apa coba? Tapi mereka akhirnya bisa maju. Kita bilang Singapura dengan keterbatasan yang ada bisa lebih maju daripada Indonesia gitu. Iya. Ya Indonesia sebenarnya bukan kurang pinter, tapi kurang mau mengedukasi diri dengan baik, mengedukasi diri dengan baik. Jadi yaudah ayo kita mulai dari diri kita dulu gitu. Jadi ya balik lagi tadi contoh, jangan sampai handphonenya sudah smart, tapi orangnya tidak menggunakan dengan cara yang smart. Akhirnya sia-sia. Gitu. Oh, jadi pakai smart technology, orangnya juga harus smart people berarti ya? Yes, iya dong, harus disupport. Kalau nggak disupport, akhirnya smart teknologi nggak ada gunanya. Oke. Sebagus apapun teknologi itu, secanggih apapun, kalau orangnya sendiri nggak mau belajar untuk memakai teknologi tersebut, ya nggak bisa juga. Sia-sia ya. Benar. Oke. Gimana? Cukup Mbak Meisha? Cukup, Pak. Makasih. Terima kasih Mbak Meisha. Mungkin ini kita karena waktunya terbatas, satu pertanyaan lagi ya mungkin ya. Boleh. Satu pertanyaan lagi dari Mbak Putri. Silakan Mbak Putri Aulia. Ya Pak, baik. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Putri Aulia. Di sini saya sebagai mahasiswi Institut Teknologi Bisnis Palkomtek, jurusan S1 Informatika. Izin bertanya Pak, banyak proyek-proyek kripto itu kayaknya lebih banyak penipuan Pak. Gimana sih cara bedain fundamental kripto yang baik? Itu aja Pak. Makasih sebelumnya Pak. Oke, Mbak Putri ya. Terkait banyak cryptocurrency yang scam itu saya sangat setuju ya, karena secara regulasinya kan belum ada. Jadi di mana regulasi nggak ada, banyak yang punya kepentingan itu yang bisa melakukan scam atau enggak. Nah, kalau untuk ngecek si koin itu scam atau enggak, kita lihat biasanya ya cara mengedeteknya mungkin Mbak Putri bisa banyak follow Twitter, lebih banyak di Twitter sih. Di Twitter kita harus tahu nih owner yang biasa mengembangkan blockchain atau di networknya, misalnya kita ngomong di Ethereum atau di Bitcoin atau di Phantom atau di Polygon apapun lah ya, kita cari dulu pentolan-pentolannya siapa,
Nah, dari situ nanti kita akan ngecek di Twitter-nya. Di Twitter-nya apakah mereka ngepost atau enggak tentang koin baru yang mereka mau launching. Kalau misalnya mereka tidak kerja sama, itu hati-hati. Padahal mereka pakai chain-nya misalnya tadi network-nya Ethereum atau network-nya Bitcoin atau apapun. Nah, Bitcoin jarang ya. Ethereum misalnya Polygon dan lain-lain. Nah, kalau mereka tidak ada kerjasama, itu hati-hati. Itu cara ngedetect untuk awalnya. Nah, setelah itu kalian bisa lagi mempelajarin. Jangan langsung beli juga koin yang scam itu. Jadi lebih baik belajarin dulu fundamental si cryptocurrency yang kita lihat secara market cap. Mungkin kalau dicek di coin market cap 10 besar dulu fundamentalnya ngecek. Nah, dari situ kalau mau beli, mau berinvestasi, mulai dari situ dulu. Jangan mulai yang aneh-aneh. Karena ibaratnya pengetahuan kalian masih terbatas. Nah, tinggal kalian kalau mau meningkatin skill atau pengetahuan kalian lebih lanjut lagi, mulai cari tahu lebih ke network, dan arti kayak tadi di Twitter, mungkin join di komunitas-komunitas, mungkin di Discord atau apapun kalian bisa join. Jadi bisa mendapatkan informasi lebih lanjut gitu loh. Karena mengedetek suatu scam atau enggak itu memang nggak gampang ya. Tapi juga nggak susah, asal kita tahu prosesnya seperti apa. Gitu. Ya, terkadang yang penting satu lagi juga jangan sampai kena FOMO ya. Yes, Itu jangan yang FOMO. ini. Karena rata-rata orang-orang Indonesia paling seneng kena FOMO nih, kayaknya Mas ya. Iya, mungkin kayak problemnya sempat kayak ya kita ngomong artis Indonesia juga keluarin koin Ya, kan? koin benar. Asik koin. Nah, kalian harus mempelajarin asik koin itu punya use case-nya apa. Maksudnya, saya beli koin asik, ya. Saya bukannya mau menjelekkan, enggak sih. Lebih ke kayak buat kalian belajar. Maksudnya saya beli koin asik, misalnya saya beli nih. Oke, setelah saya beli, terus bisa untuk Fungsinya apa apa gitu ya? loh. Fungsinya apa? Kalau saya masuk, ya kayak kita ngomong kalau uang digital, saya masukin uang ke OVO nih ya. Fungsinya kan masih bisa beli barang. Iya, benar. Iya kan? Tapi kalau saya beli koin asik, terus untuk apa gitu? Use case-nya nggak ada. Akhirnya cuma jadi sampah kalau misalnya harganya turun. Anjlok kayak. Ya. Yes, misalnya ini contoh Iya. aja. Oke, gimana Mbak Putri? Mungkin cukup karena waktu kita juga Pak. udah lewat ya, 16.32. Oke, sekali lagi Oke. saya terima kasih kepada Mas Sony. Mungkin ada yang mau diinikan dulu apa? Mau summary boleh ya? Ya, silakan Mas Sony. Boleh ya, Mas Ya, Andika. silakan. Oke, saya minta waktu sebentar. Oke, ini saya satu founder Kamus Kripto. Nanti kalau kalian mau pengen tahu lihat datanya, sekalian bisa di-scan untuk datanya saya di QR code ini, ada email dan segala macam. Ya, kalian bisa scan. Saya kasih waktu sekitar beberapa detik ini. Atau mau foto dulu silakan, atau screenshot. Oke, sudah. Silakan, boleh mau di-scan atau nanti kita kasih lagi mungkin Mas ya untuk Boleh, ini ya. boleh ya. Oke. Oke, silakan. Nah, terus yang kedua ini saya lagi ngerancang Kamus Kripto itu berbasis webnya, dan ini salah satu tampilan awalnya. Dan sifatnya lebih ke education sih tentang kripto. Gitu. Tapi ini belum launching, ini cuma sedikit kasih tahu dulu bocoran. UI ya. Untuk Tampilan ya UI-nya. Untuk Palcomtech khususnya. Wah, jadi Nah, spesial ini nih untuk Palcomtech. spesial pastinya karena Palcomtech juga udah support Kamus Kripto gitu. Wah. Nah, kalian kalau bisa mau follow Instagramnya Kamus Kripto silakan. Di sini kita banyak informasi, berita atau apapun terkait dengan cryptocurrency. Terus, nah ada positifnya tahun depan, awal tahun kemungkinan ada community Web3 untuk Sriwijaya Community di Palembang. Jadi kalau kalian suka sering dengar Palembang Digital, ya. Ini Web 3.0 ini Sriwijaya Community ini masuk di bagian part dari Palembang Digital. Palembang Digital. Jadi teman-teman yang di Palembang khususnya bisa join, dan kemungkinan saya akan menghandle di Web 3.0 untuk di Sriwijaya Community. Wah, mantap nih. Gitu. Ketemu lagi dengan Mas Sony ya. Iya, nanti kita ketemu lagi ya, Mas Andika ya. Kita ngobrol, siap. sharing bareng, belajar bareng gitu. Jadi teman-teman nanti kalau udah launching mungkin kita akan sharing di Instagramnya kita gitu. Oke, jadi boleh siap. di-follow. Terus udah sampai di situ aja sih informasinya. Dan satu hal lagi ya Mas Andika sebelum penutup, tentang NFT saya mau kasih sedikit kesimpulan ya buat teman-teman yang ibaratnya mungkin pengen yang punya nilai seni atau punya kreativitas atau apapun terhadap NFT ya, tentang gambar atau lukisan, atau teman-teman kalian yang punya nilai seni atau bentuknya apapun ya,
Karena kalau dulu mungkin mau jadi seorang artis, ya kita harus masuk TV. Kalau sekarang kita masuk Instagram, masuk YouTube pun udah jadi artis ya, benar Ya, nggak? benar. Benar, karena secara desentralisasi itu udah kelihatan. Kalau dulu ya tadi kita bilang mau masuk TV jadi artis, ya kesannya harus masuk TV jadi artis. Iya, Sekarang jadi masuk YouTube pun udah sarananya semua udah decentralized sebenarnya layanannya. benar. Nah, kalau teman-teman punya teman juga, punya keluarga, punya gambar karya seni apapun, itu boleh coba untuk masuk atau jual di NFT ya di marketplace yang tadi udah saya sebutin. Silakan. Mana tahu ada orang kaya atau sultan kripto yang akan membeli NFT kalian. Nggak ada salahnya kok. Gitu. Oke. Terus secara teknologi layanan kita seperti Gojek ya. Gojek itu sudah layanannya sudah decentralized, ingat ya. Dan itu sudah terjadi. Memang secara sarana masih centralized, tapi secara layanan sudah tidak centralized lagi. Dan semua orang bisa menjadi drivernya kan. Iya, Itu ingat ya. benar. Itu salah satu contoh. Jadi menurut saya dunia decentralized itu mungkin akan segera ada gitu loh di dunia Web3. Jadi kita harus Oke. siap untuk belajar. Siap. Oke, itu aja. Oke, Mas Andika. terima kasih atas materinya Mas Sony. Sama-sama Mas Andika. Sekarang waktunya kita ada sedikit ini nih, pengumuman untuk 3 orang penanya terbaik nih, Mas. Oke, kita langsung umumi aja ya mungkin ya. Silakan. Oke. Untuk yang pertama itu penanya terbaik jatuh kepada Mas Hokidi. Oke. Yeay. Mantap ya. Langsung diborong Asik ya, 4 pertanyaan tadi ya. Nanya-nanya dapat duit ya. Dapat hadiah ya. Oke, Dapat yang kedua ada Mas Stepanus. Dan yang terakhir ada Mbak Meisha. Oke. Jadi mungkin itulah ya, sefrut istilahnya. Sefrut cerita dari Mas Sony tentang Web3, di mana kita sudah bisa bedakan juga antara Web 1, Web 2, sama Web 3 ya. Terus ada sedikit penjelasan blockchain, dan terakhir itu ada NFT ya tadi ya. Iya, ada NFT. Oke, kalau begitu kita kembalikan lagi ke pembawa acara ya. Oh, belum. Sertifikat dulu. Oke. Sebelumnya kita memberikan penghargaan dulu kepada Mas Sony ya, untuk sebagai pembicara di webinar kita kali ini. Oke, mohon diterima Mas Sony. Gimana ini operator? Siap? Oke, ini dia tanda terima kasih kita sebagai kepada Mas Sony sebagai pembicara ya, atau narasumber. Oke, terima kasih Pak Komtek ya. Makasih Mas Andika, makasih Mbak Azalia. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Mas Sony untuk waktunya yang sudah diberikan ya kepada kita ya. Sama-sama. Karena kalau bisa dibilang mungkin Mas Sony ini juga orangnya cukup ketat ya jadwalnya ya. Lumayan. Lumayan ya. Jadi memang disempatkan waktunya untuk webinar kita kali ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya. Pastinya, harus ketemu Mas. Ya, harus ya. Oke. Kali ini dengan ini berakhir sudah webinar kita untuk materi Web3. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Azalia. Oke, terima kasih Pak Andika dan Mas Sony gitu ya. Mungkin saya kasih pantun dikit nih buat Mas Sony terakhir deh kayaknya. Ya, boleh, masih boleh. bergabung nggak ya Mas Sony ya? Masih. Oke. Jadi tadi selain sertifikat kita kasih pantun ya Pak. Soalnya kayak dosen-dosen Pak Komtek lagi hobi pantun Mas Sony belakangan ini. Wah, asik dong ya, seru-seru. Oke. Beli selasih di toko belinya. Ketemu Uus sedang beli lotek. Mas Sony terima kasih atas ilmunya. Sampai ketemu di kampus Pak Komtek. Mantap. Oke. Mungkin sudah selesai untuk Web3-nya. Kita juga sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Sony ya untuk waktunya, untuk ilmunya.
Sampai jumpa di tahun depan ya. Oke. Iya. Soalnya tahun 2022 udah mau habis ya Pak? Iya, soalnya tinggal hitungan hari ya. Ini nggak terasa ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan dulu dengan doa ya. Iya, untuk Doa. ditutup sekaligus Pak Andika untuk rangkaian acara webinar Ready for Society 5.0 5.0 kali ini selama 3 hari. Terima kasih untuk adik-adik, teman-teman, para expert dan para narasumber yang udah ngobrol banyak nih, memberikan ilmu pengetahuannya untuk sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terselenggaranya acara ini dengan lancar nih. Boleh kita tundukkan kepala untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dulu gitu ya. Dipersilakan untuk Pak Detri Octavian untuk memimpin doanya, mungkin Pak D. Nggak apa-apa Pak, harus on screen. Duduk sini aja nggak Pak, biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah, kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita, saya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan 3 hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari beragama non-muslim mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu sehingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga Engkau limpahkan barokah dan ridha-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami, acara seminar kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rabb. Engkau hadirkan kami tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang keilmuan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya Quddus ya Salam, ya Allah penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah ya Arsil Azim ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna fi ta'lumina wa imtihanina minaz zihina. Allahumma tahhir qulubana wa afkarana wa ahsin
akhlaqana wa ahsin bisolihati a'malana. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqal wal afafa wa qina rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ade, mungkin sekalian menutup acara pada sore hari ini. Boleh temenin saya kali ya? Oke, teman-teman, ada satu rangkaian terakhir. Mungkin ada kata sambutan juga untuk, bukan sambutan ya, penutup ya Pak ya, mungkin ya. Langsung dan ucapan terima kasih langsung nih. Kebetulan masih ada Mas Soniyu. Langsung Ibu Wakil Rektor kita nih bakal memberikan kata sambutan terima kasih lah ya Pak untuk acara hari ini yang terselenggara dengan baik, tentunya tidak lepas juga dari semua dukungan panitia, para peserta, adik-adik sekalian, serta narasumber kita yang super banget ya Pak ya. Iya, sangat-sangat super. Oke, jadi sudah hadir bersama kita ada Ibu Adeline STMkom selaku Wakil Rektor dari Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Pada Ibu dipersilakan Ibu sekaligus untuk menutup acara pada sore hari ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Bapak Soniyu. Apa kabar Bapak? Mohon maaf nih saya baru hadir di ujung-ujung ini. Iya, nggak apa-apa. Makasih Bu Adeline. Iya, sama-sama Pak. Ini saya menyampaikan juga permohonan maaf dari Bapak Rektor kita karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau meminta saya ya Pak untuk mewakili untuk menutup acara ini. Kemudian juga Bapak Ibu dosen serta para peserta seminar yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ya karena kita masih bisa berkumpul di sini ya selama 3 hari ya untuk serangkaian kegiatan webinar kita ya yang bertema Ready for Society 5.0 gitu ya. Dimana kalau saya lihat topiknya sangat menarik sekali ya, sangat sesuai sekali dengan sekarang yang lagi booming ya, Society 5.0. Tentu banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kita ini, dan semoga ini bisa bermanfaat ya bagi para peserta seminar semuanya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para narasumber ya yang mau meluangkan waktunya di masa-masa libur ini, di mana orang-orang sedang holiday, malah kami mengundang untuk menjadi narasumber. Alhamdulillah Bapak, Ibu ya narasumber, Bapak Sony bersedia nih masih untuk meluangkan waktunya nih untuk adik-adik kita ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga kegiatan ini nggak berhenti di sini saja. Semoga nanti ke depannya kita bisa tetap bekerja sama gitu ya untuk sharing ilmu yang bermanfaat gitu ya bagi adik-adik mahasiswa kita. Kemudian juga terima kasih ya kepada panitia yang sudah bekerja keras dengan waktu yang sangat singkat ya. Amazing sekali ya bisa menyiapkan kegiatan seminar yang luar biasa ini ya dengan sukses gitu ya. Dan juga kepada sponsor yang mensupport kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kami juga mohon maaf jika selama kegiatan ini berlangsung mungkin terdapat hal-hal yang kurang berkenan, yang membuat kurang nyaman gitu ya. Yakinlah itu semata-mata itu adalah ketidaksengajaan dari kami. Akhir kata, semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat menjadi berkah ya bagi kita semua dan dapat sesuai dengan motonya ya apa sih Palkomtek ya for a better future gitu ya. Itu saja dan saya akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah ya acara seminar Ready for Society
5.0 ini resmi ditutup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wakil Rektor 1 Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, Ibu Adeline STMkom. Terima kasih banyak untuk peserta-peserta lain juga. Oke Pak Ade, kita mungkin udah berada di penghujung acara. Nggak terasa ya Mbak, sudah Nggak 3 hari terasa, ya. 3 hari nih, Yang pertama teman-teman. kita membahas tentang apa Mbak? Fintech ya. Fintech ya, itu dari BNI ya Pak ya, membahas Ekspora untuk ekspor yang lebih mudah ya di era digital ini ya Pak ya. Iya, yang hari kedua kita membahas tentang how to build a game startup ya. Oke. Dan hari ketiga ini di puncak acara nih kita ngebahas soal the future of Web3 ya Pak ya, langsung sama Mas Sony langsung. Ya, semuanya itu kita undang dari pembicara-pembicara yang memang sudah kredibilitas untuk membicarakan ini. Iya. Betul banget. Nah, juga diinfoin buat adik-adik tambahan nih, jangan lupa absennya untuk diisi supaya nanti bisa klaim untuk sertifikatnya ya adik-adik ya sekalian ya, jangan lupa. Karena ini sayang banget sertifikatnya 3, jangan sampai nggak bisa diklaim. Gitu. Iya, betul sekali. Benar. Oke deh, mungkin kita ada dokumentasi foto nggak sih Mas Guntur? Untuk rame-rame peserta, boleh dong dinyalain kameranya kita foto bareng-bareng. Nanti di screenshot ya. Biasa sih kalau diri kita foto ramean ya Pak ya. Iya. Kalau ini kita screenshot aja. Oke, boleh dong dengan pose terbaiknya nih. Adik-adik semuanya. Bisa dapat semuanya nggak sih? Bisa ya dapat semuanya? Nggak bisa dapat semua? Oh, dari ini aja berarti. Oke, boleh dong on screen semuanya. Oke, ya ada yang belum nih, coba. Oke, 1, 2, 3. Angka 1 ya. Ini saka politik deh kita. Sarangi kali ya. Oke, ada slide kedua ya Mbak ya? Oke, yang slide kedua dong boleh, biar dapat semua nih. Ini sampai 9 ya? Oh, ada banyak ya. Oke, terlalu banyak ya kayaknya ya. Diwakilin aja, diwakilin. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah selesai. Oke. Terima kasih teman-teman Nggak semuanya. ada pantun? Ada dong, tentu saja. Karena ini merupakan hobi baru dari dosen Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek baru-baru ini ya Pak ya. Asik. Kayaknya kalau ada HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kalau kita nanti akan ada himpunan dosen berpantun Indonesia. Nah, itu nanti. Boleh Pak Ade, tadi udah dilengkapi loh adik-adik sekalian. Saya nggak ada. Ada tadi kayak ada deh Bapak. Ada nggak? Oh nggak ada. Saya nagih janji Mbak. Oh saya ditagih. Oke baiklah. Boleh deh. Sekalian nutup ya teman-teman ya. Oke. Si Maman beli selasi sama sayur rebung. Cakep. Ketemu Mbok Jamu asli kota Bandung. Cakep. Teman-teman, terima kasih telah bergabung. Sampai ketemu, semoga kita bisa terus terhubung. Cakep. Oke. Oke deh. Oke teman-teman, mungkin ini aja Pak ya. Nanti kalau kepanjangan ngomong, mungkin 1 jam lagi nanti. Ya, langsung aja kita tutup ya. Ya, terima kasih pada teman-teman, bapak-bapak, ibu yang sudah live beberapa hari ini, dan kami sebagai panitia mohon maaf jika ada salah, karena kesalahan pasti milik kami, dan semoga ini akan selalu berkah dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan yang akan mendatang. For better future. For better future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Fajar sudah mau Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Bajong.